Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan mencoba beberapa Windows versi modifikasi yang ada. Windows versi modifikasi ini biasanya lebih ringan dan juga menawarkan beberapa fitur tambahan dibanding Windows versi asli. Di video ini, kita bakal coba Atlas OS. Ini nggak ada hubungannya dengan merek sarung. Setelah itu, Review OS. Ini kayak Atlas OS rasa strawberry karena warnanya merah seperti lagu peradaban dan gajah strawberry. Selanjutnya ada Ghost Spectre. Ini yang paling seram karena ada hantunya. Udah itu kita akan coba si paling ringan dan paling disunat, yaitu Tiny 10. Dan terakhir kita juga bakal coba Windows yang mirip model motor, yaitu Windows X Lite. Kalau tadi sarung, ini malah motor. Saya akan coba keempat Windows versi modifikasi tersebut di video ini, dan di berbagai perangkat berbeda, setelah pesan-pesan berikut. Seperti biasa, khusus yang sudah join membership channel ini yang harganya itu murah banget, cuma 5.000, kalian bisa dapat kesempatan buat namanya muncul alias masuk TV. Walaupun aslinya ya bisa masuk HP, masuk laptop, atau masuk monitor. Ya, yang penting nama kalian bakal muncul di video apapun perangkatnya. Dan ini tuh cuma berlaku buat yang sudah YMMA atau yang membership saja. Kalau kalian ingin masuk TV juga, join sekarang juga, harganya cuma 5.000. Wah, murah banget! Langsung aja kita mulai dari yang namanya mirip merek sarung, yaitu Atlas OS. Kelebihan utama dari Atlas OS ini tuh alatnya open source, tapi tetap aja Windows-nya non-flash dan tetap dibenci Anton Wibowo. Berikut adalah proses installnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba install Windows Mode bernama Atlas OS. Atlas OS ini tuh gak ada hubungannya sama Atlas merek sarung. Kapan ya ada Wadimor OS? Berbeda dengan Windows versi mod lainnya seperti Ghost Spectre, Atlas OS ini itu legal dan juga floss. Jadi Atlas OS ini itu lebih aman dibandingkan Windows versi mod lainnya. Yang floss itu hanya alatnya saja, kalau Windows-nya tetap non-floss. Tapi sayangnya hal itu membuat cara pasang Atlas OS ini itu sedikit berbeda dibandingkan Windows mod lainnya. Namun caranya masih relatif mudah, masih lebih gampang dibandingkan install Arch Linux apalagi Gentoo. Atlas OS ini itu sebenarnya hanya alat yang mengubah Windows menjadi Atlas OS. Jadi, kalian harus menginstal Windows 10 atau Windows 11 asli terlebih dahulu. Berbeda dengan Windows mod lainnya yang sudah berbentuk ISO, tinggal dipasang. Saya akan pakai Windows 10. Untuk menginstalnya, kalian bisa menggunakan Rufus. Tapi kali ini saya akan pakai cara yang sedikit berbeda. Saya akan pakai Easy to Boot, karena awalnya saya pengen coba install Windows XP di laptopnya, tapi gagal. Untuk memasang Easy to Boot, kalian perlu download dari website resminya. Sesudah itu, jalankan Easy to Boot dan ikuti instruksinya. Pastikan kalian memilih bodi flash disk yang benar. Jangan sampai salah format. Setelah memilih bodi flash disk, alat ini akan otomatis memformat flash disknya dan memasang Easy to Boot di flash disknya. Ini prosesnya cukup lama, jadi kalian harus sabar. Jika sudah, maka akan ada dua partisi di flash disknya. Kalian bisa langsung copy ISO-nya ke folder sesuai versi Windows-nya. Saya akan pasang Windows 10, jadi saya copy ISO-nya ke folder Windows 10. Setelah mengcopy file ISO ke flash disk, sekarang flash disknya siap digunakan untuk install ulang. Kelebihan Easy to Boot dibandingkan Rufus adalah Easy to Boot ini tuh bisa muat beberapa ISO Windows lebih dari satu. Jadi kalian bisa memiliki hampir semua versi Windows dalam satu flash disk. Selain itu memasukkan ISO-nya juga lebih mudah, gak harus di flash ulang seperti Rufus. Setelah bodi flash disknya siap, sekarang kita bisa coba colok flash disk ke laptopnya. Tentu saja harus diputar-putar dulu berkali-kali sampai nyolok. Dan setelah terpasang, jangan lupa set booting pertamanya ke flash disk. Jika sukses, maka akan muncul splash screen Easy to Boot. Setelah tampilan Easy to Boot muncul, kalian bisa milih ISO OS yang kalian inginkan. Di sini saya akan pilih ISO Windows 10 karena saya ingin pasang Windows 10 asli resmi Microsoft. Selanjutnya tinggal next seperti biasa. Pilih lokasi installnya dan juga lanjut ke proses instalasinya. Buat yang biasa install ulang Windows pasti udah bosen lihat bagian ini. Setelah itu, laptop atau PC akan restart berkali-kali dan akhirnya masuk ke OOBE-nya. Di OOBE ini adalah bagian yang pilih Wi-Fi, pilih waktu, dan juga pilih tingkat mata-mata Microsoft-nya. Dan setelah proses OOBE-nya akan masuk ke desktop. Di sini kita sudah berhasil memasang Windows 10 di laptop ini. Sekarang kita lanjut untuk mengubah instalasi Windows 10 ini menjadi Atlas OS yang lebih ringan, lancar, dan wus-wus. Namun, sebelum memasang Atlas OS, ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan. Pertama, kalian perlu update Windows ke versi terbaru. Karena setelah dipasang Atlas OS ini tuh ada kemungkinan nggak bisa update. Jadi siapkan kuota yang banyak atau maling wifi tetangga buat download Windows update-nya. Pastikan semua update itu sudah terpasang. Tapi bagi saya ini belum selesai. Sayangnya driver VGA laptop ini tuh gak otomatis keinstall. Jadi saya OTW cari driver Intel HD 3000 dulu. Dan saya coba pasang di laptop ini.
Alasannya karena saya perlu driver VGA-nya biar laptop ini tuh bisa ngeluarin gambarnya ke HDMI. Karena saya gak mau ngerekam layar laptopnya terus pakai HP, jadi burik kelihatannya. Setelah drivernya keinstall, saya bisa lanjut pakai HDMI dan rekam langsung layar laptopnya. Dan sekarang kita sudah siap untuk memasang gajah duduk OS, Atlas OS. Untuk mulai pasang Atlas OS, pertama kalian pergi ke website resminya Atlas OS. Kalian bisa lihat, katanya Atlas OS ini tuh dibuat untuk gaming. Lalu download Atlas OS Playbook, dan juga AME. Kedua alat ini tuh penting untuk mengubah Windows menjadi Atlas OS. Tapi sebelum kalian bisa pakai Atlas OS, kalian harus dan wajib mengaktifasi Windows kalian. Selain biar gak ada watermark ganggu, Atlas OS ini tuh mewajibkan Windows sudah diaktifasi. Di sini saya gak akan kasih tahu caranya. Kalian juga harusnya udah tahu sendiri sih kayak gimana cara buat aktifinnya. Setelah kedua bahan tersebut di-download dan Windows kalian diaktifasi, sekarang buka aplikasi AME. Lalu di aplikasi AME import Playbook Atlas OS yang tadi di-download. Setelah import Playbooknya, kalian perlu mematikan keamanan Windows. Pastikan untuk menonaktifkan semua bagian dari Windows Defender. Kalau udah, nanti bakal otomatis bisa lanjut di AME-nya. Dan selanjutnya, AME bakal ngecek kalau Windows kalian udah diaktifasi atau belum. Ini alasan kenapa tadi saya bilang harus diaktifasi dulu, karena beneran dicek sama alat AME ini. Setelah ini, kalian akan mengatur bagian apa aja yang mau dihapus dari Windows. Kalian bisa mematikan mitigasi dan juga Windows Defender yang bikin PC kentang jadul auto nge-lag. Dan juga kalian bisa hapus Microsoft Edge. Di Atlas OS, kalian bisa kontrol apa aja yang dihapus dan tetap ada. Selanjutnya, ini akan memakan waktu cukup lama dan bisa lama banget tergantung spek PC atau laptopnya. Kalau kentang auto lama. Ini salah satu kekurangan dari Atlas OS ini dibandingkan Windows Phone yang udah jadi. Di sini alat AME ini akan menghapus sampah-sampah yang ada di Windows sesuai yang kalian pilih sebelumnya. Selama proses ini berjalan, jangan sampai mati di tengah jalan PC atau laptopnya. Jadi kalau yang pakai PC atau baterai laptopnya udah rusak seperti saya, auto ketar-ketir kalau PLN-nya tiba-tiba matiin listrik di rumah kalian. Dan akhirnya setelah prosesnya beres, kalian diminta untuk restart komputernya. Ini fungsinya untuk menyelesaikan instalasi Atlas OS-nya. Dan setelah restart, PC atau laptop kalian sudah berubah menjadi Atlas OS. Setelah dipasang Atlas OS, wallpapernya akan berubah menjadi wallpaper Atlas OS. Dan juga Windows-nya terasa lebih lancar. Ini bakal kerasa banget di PC atau laptop yang speknya kentang seperti yang saya pakai ini. Bagaimana performa laptop ini setelah menggunakan Atlas OS? Saya menginstal Atlas OS ini di laptop Acer V5 471G dengan prosesor i3 Gen 2, RAM 4GB dan Aldo SSD 240GB. Acer itu singkatan dari agak cepat rusak. Spek ini udah kurang layak dipakai di zaman sekarang. Untuk penggunaan RAM, saat booting awal, Atlas OS ini tuh memakan sekitar 1.4GB. Jauh lebih ringan dari Windows 10 asli yang biasanya makan sekitar 2-3 GB-an. Dimana RAM 4GB-nya itu langsung habis sama sistem saking beratnya. Untuk dipakai browsing, saat menggunakan browser Edge, laptop ini masih cukup lancar. Ini karena penggunaan RAM OS-nya itu sudah berkurang. Jadi lebih banyak RAM yang bisa dipakai untuk browser. Walaupun lebih lancar, tetap aja RAM 4GB itu gak bakal kuat dipakai banyak tab. Jadi jangan kebanyakan buka tab kalau gak mau not responding. Untuk dipakai gaming, saya akan coba beberapa game di laptop ini. Tentu saja perlu kalian ingat, ini speknya kentang sekali, jadi saya gak bakal pasang game berat. Untuk game zaman Majapahit seperti Half-Life 1 jelas auto lancar di laptop ini. Ini tuh game keluaran tahun 1998 dan lancar banget di laptop ini. Sayangnya nggak tahu kenapa driver VGA-nya itu agak-agak ngebug, jadi saya cuma bisa pakai software mode dan nggak bisa pakai OpenGL. Jadi sebenarnya saat saya mainin game ini, VGA Intel HD-nya itu nggak fungsi. Untuk Stumble guys, saya akan coba pakai setting bawaannya. Ini nggak ada yang saya ubah. Dan untuk performanya, ini masih cukup lancar, bahkan saat banyak orang yang main sekalipun. Saya kaget juga ini laptop sejadul ini dan sekentang ini masih bisa mainin game yang kemarin sempat ngetren. Ya wajar juga sih, soalnya ini tuh aslinya game HP yang diporting ke PC.
untuk Half-Life 2 laptop ini masih cukup lancar. Cuman saya pakai capture card jelek murahan, jadi gak enak buat main game FPS kayak gini. Karena delay dan latency-nya itu kerasa banget. Tapi untuk performanya ini playable dan lancar. Saya gak pasang FPS meter, jadi gak tahu ini berapa FPS. Tapi yang saya rasain ini seperti 30 FPS-an dan gak kerasa nge-lag. Untuk Left 4 Dead 2 juga masih cukup lancar, karena ini mesin gamenya pakai source yang sama kayak yang dipakai Half-Life 2 tadi. Tapi bedanya Left 4 Dead ini sedikit lebih berat, terutama kalau zombinya banyak banget. Dan karena saya mainnya pakai capture card murahan, ditambah mouse agak-agak waras sedikit, jadi saya noob marah maininnya. Dan saya yakin di komentar pasti banyak yang teriak-teriak skill issue. Ya sih sebenarnya skill issue juga. Soalnya ini efek kelamaan saya gak main game di PC, jadi noob parah. Dan terakhir untuk Minecraft, kemarin pas kita coba di Ubuntu di laptop ini, kita bisa main Minecraft cukup lancar sampai saya tuh kaget. Tapi di Windows ini malah gak bisa sama sekali, malah muncul error. Kemungkinan besar ini karena driver VGA Intel HD 3000 di Windows itu jelek dan gak support Minecraft versi terbaru. Jadi kalau mau main Minecraft di laptop ini, mending pakai Linux aja. Kalian bisa lihat video saya menginstal Ubuntu di laptop ini di channel saya. Apakah worth it untuk memasang Atlas OS di komputer atau laptop kalian? Jika kalian memiliki PC atau laptop yang kentang seperti yang saya pakai ini, menurut saya sangat worth it. Terutama jika kalian masih bertergantungan sama Windows dan gak bisa pakai Linux. Tapi kalau kalian masih awam dan PC-nya masih mampu jalanin Windows asli, sebaiknya pakai Windows asli aja, gak perlu pasang mode kayak gini. Karena akan rawan error diakibatkan banyak fitur yang dihapus. Ini berlaku untuk semua Windows mode, tidak hanya Atlas OS aja. Alasan utama untuk pakai Atlas OS dibandingkan Ghost Spectre dan Windows versi mod lainnya adalah Atlas OS ini tuh open source dan flawless. Jadi Atlas OS ini tuh lebih terjamin bebas dari virus dan semua orang bisa tahu alat-alatnya Atlas OS itu tuh kerjaannya ngapain aja, codingannya itu ngapain aja. Lebih transparan. Pakai Atlas OS ini juga lebih aman dari mata-mata atau spy-spy. Karena banyak mata-mata Microsoft yang dimatikan dan juga pihak Atlas OS ini tuh tidak spy-spy karena flaws. Tapi tetap aja, kalau kalian peduli sama privasi, seharusnya gak usah coba-coba Windows, mending pakai Linux aja yang dibanggain sama Anton Wibowo. Jadi kalau kalian bisa sabar dengan proses installnya yang lebih ribet dan ingin memakai Windows yang lebih ringan, Atlas OS ini tuh sangat wajib dicoba. Tadi saya sudah mencoba Atlas OS yang namanya mirip sarung. Mungkin nanti bakalan ada Wadimor OS atau Gajah Duduk OS. Langsung aja kita coba OS Windows versi modifikasi selanjutnya, yaitu Revi OS. Sekarang saya akan pasang Windows 11 di Mac. Iya, komputer merek Apple Croak yang bikin iPhone. Kalau iri bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba untuk pasang Windows 11 di Mac. Mac atau Macintosh adalah komputer yang dibuat oleh Apple Croak. Berbeda dengan komputer biasa yang menjalankan Windows, Apple Croak memiliki sistem operasi desktop sendiri, yaitu macOS. macOS ini aslinya hanya dibuat dan didesain untuk Mac atau komputer merek Apple Croak. Jadi seharusnya macOS hanya jalan di Mac dan juga Mac seharusnya menjalankan macOS. Namun, sebenarnya kita bisa memasang sistem operasi lain seperti Windows atau Linux di sebagian perangkat Mac. Kok bisa? Kita bahas dulu sedikit sejarahnya. Saat pertama Mac dibuat di tahun 1984, awalnya Mac menggunakan prosesor berarsitektur 68K dari Motorola. Namun, sayangnya prosesor Motorola ini mulai terasa lemot dan kalah bersaing dengan Intel di zamannya. Akhirnya, di tahun 1991, Apple Croak berkolaborasi dengan IBM alias Ini Barang Mahal, dan juga Motorola untuk bikin prosesor arsitektur baru bernama PowerPC. Di zamannya, PowerPC ini bisa bersaing dengan Intel, bahkan sempat lebih kencang dibandingkan Intel. Namun, sayangnya di pertengahan tahun 2000-an, performa PowerPC ini mulai kalah bersaing dengan Intel. Sejarah berulang lagi. Akhirnya, Apple Croak banting setir lagi dan mulai pakai prosesor Intel di Mac-nya semenjak tahun 2006. Semenjak itu, Mac menjadi semakin mirip dengan PC. Bedanya kurang lebih cuma ada di merek, sistem operasi, jenis BIOS, dan harganya saja.
Ini memungkinkan dua hal terjadi. Yang pertama, karena sekarang Mac sudah pakai prosesor Intel. Maksud saya kemarin. Jadi, Mac bisa menjalankan OS yang jalan di prosesor x86 seperti Windows dan juga Linux. Kalian bisa dengan mudah menjalankan Windows di Mac yang pakai prosesor Intel. Bahkan Apple Croak sendiri membuat alatnya bernama Bootcamp dan memberikan driver Windows-nya. Dan yang kedua, ini juga membuka kemungkinan untuk pasang macOS di komputer lain yang bukan merek Apple Croak. Apakah bisa? Tentu saja bisa, karena saya pernah bikin videonya yang bisa kalian lihat di channel saya. Namun, nasib Intel akhirnya sama seperti PowerPC dan Motorola. Intel juga akhirnya ditinggalkan oleh Apple Croak. Alasannya karena prosesor Intel itu terlalu panas. Nanti kita akan cek suhunya. Dan juga sekarang Apple Croak sudah bisa bikin prosesor desktop sendiri. Jadi di tahun 2020 Apple Croak mengeluarkan chip Apple M1, bukan M1 yang MOBA analog, untuk menggantikan Intel. Dan sampai sekarang Mac yang Apple Croak bikin itu otomatis pakai Apple Silicon, sudah tidak pakai Intel lagi. Karena sudah ada pakai Intel dan arsiteknya sudah bukan x86 lagi, Mac yang pakai Apple Silicon tidak bisa dipasang Windows. Dan juga setelah Apple Croak menghilangkan dukungan untuk Mac Intel, kemungkinan besar gak akan ada lagi yang namanya Hackintosh alias menjalankan Mac di yang komputer yang bukan merek Apple Croak. Di video ini, saya akan mencoba memasang Windows 11 di Mac yang masih pakai prosesor Intel, yaitu Mac Mini keluaran tahun 2014. Mac Mini adalah komputer kecil atau mini PC dari Apple Croak yang didesain sebagai Mac paling murah bagi yang ingin komputer Mac. Walaupun paling murah, tetap saja masih lebih mahal dibandingkan PC rakitan Full RGB i7 Gen 1. Mac Mini ini dijual hanya komputernya saja, jadi kalian harus menyediakan monitor, keyboard, dan mouse sendiri. Apple Croak menyebut ini Beyond KM. Dulu, di tahun 2000, Apple pernah merilis komputer kecil juga, yaitu Power Mac G4 Cube. Bentuknya itu kotak seperti Adudu. Komputer ini berpenampilan menarik seperti yang ditulis di lowongan kerja. Sayangnya, walaupun tampilannya cantik, tapi komputer ini tuh gak laku karena harganya kemahalan dan rata-rata profesional gak terlalu peduli sama bentuk komputer. Akhirnya, di tahun 2005, Apple membuat Mac Mini yang secara gak langsung memperbaiki kesalahan di G4 Cube. Sekarang, ukurannya lebih kecil dan juga jauh lebih murah. Karena Mac Mini ini diposisikan sebagai Mac paling murah. Tapi tetap saja mahal karena ada logo Apple Croak-nya. Awalnya Mac Mini ini dirilis pakai casing plastik seperti BTS dan juga pakai prosesor PowerPC G4. Ini sebelum Apple Croak pakai Intel. Namun di tahun 2006 diganti dengan prosesor Intel Core Solo atau Core Duo. Kalau Core Cibaduyut ada gak ya? Di tahun 2007 diganti dengan Core Duo yang sudah 64 bit. Lalu di tahun 2009 chipset Intelnya diganti jadi pakai chipset Nvidia. Dan di tahun 2010 desainnya berubah total menjadi desain yang masih dipakai sampai sekarang dengan casing aluminium unibody yang lebih kerasa premium dan juga solid. Untuk speknya ini masih pakai Core Duo dan chipset Nvidia. Lalu di tahun 2011 lubang kasetnya dihilangkan. Untuk speknya sekarang sudah pakai Intel Core i5 atau i7 dan juga ada pilihan kartu grafis AMD Radeon. Ini tuh HD tuh high definition, bukan HD bahasa Sunda. Ini satu-satunya Mac Mini yang ada kartu grafisnya karena yang lain pakai integrated semua. Di tahun 2012 yang katanya kiamat tapi ternyata bohong, sayangnya udah gak ada pilihan kartu grafis lagi dan cuma ada Intel HD 4000. Di Mac Mini keluaran 2012 ke bawah, upgrade RAM-nya itu gampang. Malah sama Apple Croak dipermudah, tinggal buka plastik di belakangnya langsung bisa upgrade RAM-nya. Dan di tahun 2014, Apple Croak malah ngebadut seperti Realme. Karena Mac Mini keluaran tahun 2014 ini jadi gak bisa upgrade RAM alias RAM-nya disolder. Selain itu gak ada pilihan prosesor quad-core, jadi kalian terpaksa pakai prosesor dual-core. Tapi GPU-nya lumayan upgrade ke Intel Iris dan juga support penyimpanan SSD PCI Express. Ini tuh VGA-nya bukan sembarang Intel HD. Setelah itu, Mac Mini nggak dipeduliin sama Apple Croak untuk beberapa tahun, sampai di tahun 2018, di mana Mac Mini dapat upgrade prosesor hingga 6 core, jauh lebih banyak dari sebelumnya yang cuma 2 core. Selain itu, ini tuh pakai prosesor kelas desktop, bukan kelas laptop lagi seperti Mac Mini yang sebelumnya. Dan sekarang lebih maco, karena warnanya jadi hitam. Selain itu, sekarang ada port Thunderbolt 3 atau USB-C 4 biji, jauh lebih banyak daripada J2 Prime yang port Type-C-nya itu ada 0. Dan juga RAM-nya sekarang bisa di-upgrade, walaupun lebih susah gak semudah Mac Mini 2012 ke bawah. Sayangnya sekarang penyimpanannya malah jadi solder. Dan 2 tahun kemudian setelah Apple membuang Intel, mereka merilis Mac Mini dengan SoC Apple M1 di tahun 2020. Sayangnya warnanya malah balik lagi jadi silver dan juga sekarang RAM-nya nggak bisa di-upgrade lagi. Selain itu port Thunderbolt-nya berkurang jadi cuma 2 biji. Tentu saja karena pakai M1 otomatis RAM dan penyimpanannya auto disolder, nggak bisa di-upgrade.
Lalu di tahun 2023 Apple merilis versi M2-nya, dan katanya versi M4 yang selanjutnya itu bakal ganti casing ke yang lebih kecil. Akhirnya ganti juga casingnya setelah hampir 15 tahun. Di video ini saya akan fokus ke Mac mini keluaran tahun 2014. Saya akan pasang Windows di Mac mini ini. Untuk spesifikasinya, komputer ini pakai Core i5 generasi keempat dual core, dedicated WAM 8GB yang disolder gak bisa di-upgrade, Aldo SSD 256GB, dan juga VGA Intel Iris 5100. Intel Iris 5100 ini sangat spesial, karena ini adalah integrated GPU yang kastanya lebih tinggi. Jadi Intel itu punya beberapa kasta integrated grafiknya, dipisah dari tingkatan GT-nya. Intel Iris 5100 ini itu GT3 yang lebih kencang dari GT2 yang ada di komputer atau laptop merek lain. Dan apalagi kalau dibanding sama GT1 yang ada di Celeron dan Pentium. Secara performa, seharusnya Intel Iris 5100 ini lebih kencang sekitar 2 kali lipat kalau dibandingin Intel HD 4600. Langsung saja kita mulai proses install Windows-nya. Pertama, kita perlu bikin body flash disk dengan Windows dulu. Kurang lebih ini sama seperti persiapan install Windows di komputer biasa. Saya akan bikin pakai Rufus. Karena Mac pakai EVI, jadi pastiin bikinnya yang pakai UEFI. Saat pakai Rufus, saya bisa langsung aktifkan bypass TPM, karena Mac mini ini aslinya nggak support Windows 11. Jadi, auto harus dipaksa alias di bypass installernya. Kalau pakai Rufus ini gampang, tinggal klik-klik, udah itu duduk manis sampai beres. Setelah beres, sekarang body flash disknya sudah siap dipakai untuk install ulang. Pertama, kita colokkan dulu Mac mini-nya ke keyboard, mouse, dan juga layar. Lalu, kita pasang body flash disk yang sudah diisi Windows-nya ke Mac. Setelah itu, kita bisa nyalakan sambil pencet tombol Alt. Ini fungsinya sama seperti pencet tombol F12 buat milih booting dari mana. Setelah itu, body flash disknya bakal muncul dengan tulisan EVI Boot, dan kita bisa langsung booting ke flash disknya. Di sini bakal muncul sebuah anomali. Karena komputer merek Apple ini akan mengeluarkan logo Windows. Ya, karena ini lagi booting ke Windows. Selanjutnya, kita bisa install Windows seperti biasa. Tinggal pilih bahasa, lalu next sampai beres. Di sini saya akan menghapus seluruh isi SSD-nya, jadi saya format semuanya, dan langsung gas install. Setelah itu, kita tinggal nunggu aja. Ini layarnya kelihatan jelek dan banyak glitch-nya, karena saya pakai layar yang rusak yang udah kena penyakit Wadimor Horeg. Saya cuma perlu buat proses install ulang aja ini, jadi gak masalah. Akhirnya, tahap awal install Windows-nya beres, dan sekarang bakal otomatis restart. Selanjutnya, ini bakal lanjut proses installnya seperti biasa dan restart berkali-kali. Setelah masuk ke dalam Windows, saya disuruh pasang internet. Jadi, saya colok dulu kabelannya, karena WiFi bawaan Mac mini-nya ini nggak detect. Setelah pasang internet, akhirnya bisa lanjut. Tapi, gak lama kemudian, tiba-tiba muncul Microsoft Account dan saya dipaksa untuk masukin akun Microsoft. Pertama, saya coba bobol lewat CMD dengan pencet Shift F10, lalu mengetik OOBE bypass NRO. Dan setelah ini, komputernya langsung restart. Sayangnya, walaupun sudah bypass NRO, tapi ini masih maksa saya buat masukin akun Microsoft. Maksanya itu sama seperti tukang parkir maksa minta uang 2000. Selanjutnya, saya coba pakai email asal yang no thank you. Dan sayangnya pakai cara ini pun tetap gak bisa. Saya bener-bener dipaksa harus dan wajib banget buat masukin akun Microsoft. Akhirnya saya menyerah dan saya mengalah untuk memasukkan akun Microsoft. Dan setelah itu saya diminta untuk restore dari backup. Di sini lucunya muncul backup saya saat pasang Windows 11 di Raspberry Pi 4. Kalian bisa lihat video saya pasang Windows 11 di Raspberry Pi 4 di channel saya. Setelah ini akhirnya saya bisa lanjut install Windows 11 ya, dan ditanya ini Windows 11 nya mau dipakai apa aja. Setelah itu, akhirnya saya disuruh nunggu lagi, lama banget. Saking lamanya, saya tinggalin aja ini, dan sambil nunggu, saya coba jalan. Dan setelah beres jalan beberapa kilometer, saya coba cek lagi udah sampai mana proses installnya. Dan ternyata sudah beres. Ini langsung masuk ke lock screen Windows 11. Dan setelah saya masukin passwordnya, ini lanjut ke bagian akhir dari instalasi Windows 11. Dan setelah ini, akhirnya beres juga install Windows 11-nya. Dan kita bisa melihat tampilan desktop Windows 11. Perlu kalian ingat, ini saya install di komputer merek Apple Croak yang harusnya jalanin macOS. Tapi sekarang malah jalanin Windows. Ini Mac mini kok malah jalanin Windows 11? Untuk speknya kita bisa cek di DXDiag. Ini bener pakai Core i5 Gen 4 dan juga dedicated WAM-nya 8GB. GPU-nya juga terdeteksi. Ini sepertinya drivernya udah otomatis kepasang. Untuk penggunaan RAM-nya, sekarang saat idle Windows 11 ini memakan RAM sekitar 2GB-an. Selanjutnya, biar kalian enak lihatnya, nggak perlu liatin monitor rusak yang udah Wadimor Horeg, saya akan colok Mac mini-nya ini ke capture card menggunakan kabel HDMI. Saya akan pakai capture card dari PX, yaitu PX cap 4K. Untuk hasilnya ini cukup jernih dan bagus.
Kalian bisa lihat review lengkapnya di channel saya. Dan kalau kalian minus ingin beli capture card untuk kebutuhan streaming kalian bisa cek linknya di deskripsi. Selain capture card, saya juga akan pasang Robi hard disk eksternal, karena Aldo SSD-nya ini lumayan sempit, cuma 256GB. Saya perlu buat install beberapa game buat dites nanti. Kita berhasil memasang Windows di Mac mini ini. Namun sayangnya seperti yang kalian ketahui, Windows 11 itu berat banget karena banyak bloatware-nya, dan juga banyak alat spy-spy-nya. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan alat modifikasi OS seperti Atlas OS yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Kalian bisa cek videonya di channel saya. Dan selain Atlas OS, ada juga Revi OS. Ini fungsinya hampir sama seperti Atlas OS. Bedanya kalau Revi OS ini namanya bukan merek sarung. Untuk proses install Revi OS ini, prosesnya hampir sama banget kayak Atlas OS. Kalian tinggal download AME Wizard dan juga playbooknya. Tapi kali ini downloadnya playbooknya Revi OS. Setelah itu tinggal buka AME Wizard, lalu masukin playbook Revi OS-nya. Dan setelah itu kita matikan Windows Defender-nya biar gak ganggu proses instalasinya. Ini tuh wajib alias mandatory. Setelah itu kita bisa ikutin setup-nya dan next, lalu atur opsi pilihannya sesuai kebutuhan kalian. Kalau mau performanya paling gacor, disable Windows Defender-nya. Setelah itu kalian harus bersabar menunggu proses installnya beres. Untungnya ini prosesnya lebih cepat daripada laptop agak cepat rusak kemarin. Setelah beres, langsung aja restart komputernya. Kalau saya ini langsung widescreen, jadi harus restart lewat Task Manager dengan perintah shutdown, strip R, strip F, strip T, 00. Dan setelah restart, wallpapernya akan berubah menjadi wallpaper Revi OS. Ini langsung ngebuka aplikasi Revision Tool buat ngatur instalasi Revi OS-nya. Setelah pasang Revi OS ini, Windows 11-nya terasa lebih satset dan juga penggunaan RAM dan CPU-nya jadi lebih kecil banget. RAM 8GB di komputer ini tuh terasa lebih luas dari sebelumnya. Bagaimana performa Mac mini 2014 ini saat pakai Windows 11 dengan Revi OS? Pertama, saya akan tes untuk penggunaan daily atau penggunaan harian. Untuk penggunaan browsing ringan, Mac mini 2014 ini masih cukup lancar. Setelah pakai Revi OS, penggunaan RAM-nya jadi semakin ringan. Jadi kalau dipakai browsing, auto lebih lancar. Saya bisa browsing dengan lancar, buka Telegram, Wikipedia, dan juga ChatGPT di komputer ini masih lancar. Untuk dipakai ngetik di Google Docs, ini masih lancar juga. Saya bisa ngetik di sini. Saya bisa ngetik biografi Lord Awun dan Renaldi di sini. Yang bikin gak lancar itu, ini keyboardnya gak enak. Tangan saya biasa keyboard mekanikal, pas pakai keyboard membran, auto susah ngetik. Untuk buka YouTube juga ini masih lancar. Saya bisa lihat video klip J2 Prime HP tolol dengan cukup lancar. Singkatnya, kalau kalian pakai cuman buat browsing ringan aja, ini masih bisa pakai banget. Walaupun kalau saya sih lebih saranin pakai Linux aja kalau cuman buat browsing. Selanjutnya kita bakal coba hal yang sulit di Linux, yaitu gaming. Jujur, saya penasaran banget dengan performa gaming komputer ini. Karena GPU Intel Iris-nya yang secara spesifikasi seharusnya 2 kali lipat lebih kencang daripada Intel HD biasa. Jadi langsung aja kita coba tes gaming. Untuk Stumble Guys ini lancar. Semua komputer yang saya coba itu lancar mainin game ini, kecuali Raspberry Pi 4 karena gak ada driver GPU dan juga CPU-nya pakai ARM, jadi harus emulasi. Sebenarnya saya gak kaget sih ini lancar, soalnya di Core i3 Gen 2 juga lancar, apalagi di Core i5 Gen 4 yang GPU-nya tier lebih tinggi. Untuk PB, game warnet zaman Majapahit, komputer ini masih sangat lancar. Bahkan di resolusi 1080p masih bisa dapat 60 fps hampir lock, hampir gak pernah drop. Jadi kalau kalian mau nostalgia masa-masa kejayaan warnet pakai komputer ini, jelas bisa banget. Sebenarnya wajar juga sih karena game ini ya memang ringan banget. Cuman ada satu hal sih yang perlu kalian pertimbangkan kalau mau nostalgia. Gak ada warnet yang pakai Mac mini buat komputernya. Auto gak balik modal yang ada ini saking mahalnya. Jadi lebih baik cari PC rakitan aja kalau mau nostalgia karena warnet ya pakainya PC rakitan. Untuk Portal 2 salah satu game favorit saya karena ini game itu bikin pinter, harus tahu mau nembak portalnya di mana. Jadi mainnya itu pakai otak bukan pakai dengkul seperti main Mobile Legend. Ini performanya lancar di setting bawaannya alias set menengah. Pakai resolusi 1080p bisa dapat 30 fps lock. Yang aneh ini tuh VSync udah saya matiin tapi tetap mentok di 30 fps. Untuk game kikir atau 4 di setting rata kiri 1080p sayangnya kurang lancar. Di komputer ini cuma dapat sekitar 20 fps-an dan pas maininnya juga kerasa agak smooth. Walaupun katanya game kikir itu ringan versi PC-nya, sayangnya untuk komputer ini game kikir itu masih termasuk berat. Mungkin kalau resolusinya diturunin masih bisa, tapi ini juga sebenarnya render scale-nya udah 0.8 jadi gak bener-bener 1080p.
Saya sering lihat banyak yang bisa main game kikir lancar di VGA yang performanya setara dengan Iris 5100 ini dari devlops-nya. Mungkin faktor kurang optimisasi atau driver Intelnya yang ampas atau Apple Clock tuning GPU-nya ampas. Saya nggak tahu, yang pasti ya ini performanya ampas. Dan kalau mau main game kikir, jangan pakai Mac Mini keluaran 2014. Untuk game Burger Bangor alias ZZZ atau Triple Z ini parah banget lag-nya. Saat di bagian cutscene ini anehnya muncul ratusan FPS, tapi nge-lag-nya udah kayak 1 FPS. Dan pas masuk game juga sama aja nge-lag. Dan ini tuh udah jelas-jelas tidak playable. Bayangin udah download 120GB malah nge-lag gini. Yang saya agak bingung tuh ada yang bilang ini game di Nvidia GT 710 lancar. Padahal secara performa gak jauh dengan Intel Iris 5100. Apa mungkin driver Intel ampas atau aslinya emang Intel ya ampas gitu. Intel ya tetap Intel dan tetap ampas. Ini bottleneck-nya ada di GPU-nya. Jadi singkatnya kalian gak bisa main ZZZ Burger Bangor di komputer ini. Kalau Genshin dan ZZZ gak bisa, apakah komputer ini bisa jalanin Crysis? Kalau bisa jalanin sih bisa aja, tapi nge-lag-nya ini luar binasa. 15 FPS aja hampir gak pernah dapat, dan ini tuh nge-lag-nya udah gak bisa dimainin banget. Kalian lihat aja ini sendiri. Saya coba turunin settingnya juga gak ngaruh, karena emang gamenya berat dan komputernya gak kuat karena GPU-nya lemah syahwat. Kalau ini GPU Intel yang kastanya lebih tinggi aja masih gak kuat, apalagi yang kasta rendahnya. Dan ini tetap aja komputer ini masih gak bisa main Crysis singkatnya. Dan terakhir untuk Kira Dundovdordini. Performanya agak-agak mirip game kikir, dapat sekitar 15-20 FPS-an. Dan gak enak dimainin. Ini tuh kerasa nge-lag-nya dan gak jarang juga stuttering. Ini sepertinya bottleneck di CPU-nya karena CPU-nya cuma dual core dan juga Kira Dundovdordini itu gamenya CPU bound alias nyepong CPU. Ini saya coba di 720p aja masih nge-lag, apalagi kalau 1080p. Dan ini tuh saya baru tes single playernya, kalau main online atau roleplay auto bakal lebih parah nge-lag-nya. Suhu komputer ini tuh panas banget, dan saat gaming berat tuh gak jarang tembus 90°C. Sekarang saya akan coba pegang komputernya. Panas! Duh, panas. Saking panasnya, saya akan coba masak sosis pakai komputer ini. Sosis itu makanan favoritnya Poci alias Poxiria rosetta. Kalau kalian suka ASMR, bisa cek channelnya. Kali ini saya akan masak makanan kesukaan Poci pakai Mac Mini 2014. Dan ternyata beneran bisa, sosisnya langsung matang. Kayaknya dulu pas pakai Intel, Apple Clock itu bikin kompor bukan komputer. Jadi apakah worth it buat pasang Windows di Mac? Menurut saya kalau kalian lebih suka pakai Windows sih sebenarnya boleh aja kalau misalnya Mac-nya udah ada. Untuk gaming sebenarnya yang jadi masalah performa Mac Mini 2014 ini tuh sudah kentang dan gak bisa gaming berat. CPU dan GPU di komputer ini sudah terlalu kentang speknya. Tapi kalau misalnya kalian sengaja beli Mac buat dipasang Windows, sebaiknya jangan. Karena harganya mahal, mending beli komputer PC rakitan biasa aja. Kalau saya sendiri sih lebih milih install Linux di Mac-nya dibandingkan pasang Windows. Perlu diketahui, cara ini cuma bisa dilakuin di Mac jadul yang masih pakai prosesor Intel. Kalau yang pakai M1 ke atas udah gak bisa install Windows kayak gini lagi karena udah beda arsitekturnya. Setelah nyoba Windows versi Modi agak cepat rusak dan Apple Clock, selanjutnya kita bakal coba Windows versi Ghost Spectre yang katanya suram karena ada hantunya. Langsung aja kita coba di ASUS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba untuk menggunakan laptop kentang dengan prosesor Intel Celeron, RAM 2GB dan juga Robi harddisk di zaman sekarang. Kemarin saya dapat laptop ASUS X200CA. Tentunya hasil beli bukan maling. Ini adalah salah satu laptop paling kentang yang dijual di zamannya. Dan seri ini cukup populer dikarenakan merupakan laptop paling murah yang dijual oleh ASUS di zamannya. Dulu banyak orang awam yang pengen banget punya laptop, dan mereka cari yang paling murah. Tidak jarang mereka akhirnya membeli laptop ini karena merupakan yang paling murah. Laptop ini rilis di sekitar tahun 2013 dan merupakan laptop low-end paling kentang di zamannya. Jadi dulu aja udah kentang, apalagi sekarang di tahun 2024. Tentu saja target pasar laptop ini tuh buat orang yang perlu browsing ringan dan juga ngerjain tugas sekolah ringan. Bukan untuk main game berat, makanya ini laptop gak ada lampu RGB-nya. Dulu laptop ini dijual seharga 2-3 jutaan. Tapi sekarang di tahun 2024 saya bisa dapat laptop ini harganya cuma 300.000. Tapi sayangnya laptop ini memiliki minus di bagian layarnya yang ada lightsaber-nya. Tapi ini horizontal lightsaber-nya beda sama yang ada di HP Smash Nug. Dan juga sebagian tombol keyboard-nya ada yang nggak jalan. Dan ternyata lubang handsetnya seperti ada bekas handset nyangkut. Tapi kalau yang ini sepertinya nanti bisa saya coba ilangin. Selanjutnya kita akan coba bahas spesifikasi laptopnya. Tentu saja ini bakal kentang banget karena barang lama dan juga emang kelasnya juga kelas bawah. Untuk prosesornya, laptop ini pakai Intel Celeron 1007U. Ini adalah prosesor kelas bawah low-end yang dirilis di tahun 2013.
Prosesor ini adalah prosesor berbasis mikroarsitektur Ivy Bridge alias Intel generasi ketiga, dan fabrikasinya pakai 22 nanometer. Prosesor ini memiliki 2 buah core tanpa hyperthreading dengan kecepatan 1,5 GHz. Dan juga untuk GPU integratednya, prosesor ini tuh pakai Intel HD Graphics. Intel HD Graphics ini berbasis arsitekturnya Intel HD 4000, tapi ini tuh versi sunatnya dan tier GT1. Jadi jumlah core-nya lebih sedikit dan hasilnya performanya lebih jelek GPU-nya. Untuk RAM-nya, laptop ini memiliki RAM 2GB berjenis DDR3. Nanti akan saya coba upgrade kalau bisa. Untuk penyimpanannya, ini pakai Robi hard disk 500GB dari HGST. Ini tuh health-nya masih 100% menurut HD Sentinel. Untuk layarnya, laptop ini memiliki layar TFT berukuran 11 inch dengan resolusi 1366x768. Layarnya ini cukup burik dan viewing angle-nya juga jelek. Jadi layar ini tuh bener-bener asal bisa nampil kalau dari kualitasnya. Tapi untuk resolusinya ini lebih baik dibandingkan netbook yang pakai 1024x600. Dan untuk portnya di sebelah kiri ada lubang charger, ini belum Type-C jadi auto ribet harus bawa charger banyak. Ada port VGA, HDMI, dan juga USB 2.0. Dan di sebelah kanan ada lubang kunci, ini bukan USB Type-C, karena pas laptop ini rilis belum ada yang namanya USB Type-C. Port LAN RJ45, USB 2.0, lubang handset, dan SD card. Untuk keyboardnya ini ya keyboard laptop biasa kurang lebih. Feeling ngetiknya seperti laptop Asus di zamannya. Yang kurang enak tuh ini sih ukuran keyboardnya ini agak kecil karena ya ini laptop 11 inch. Dan untuk touchpadnya ini sudah pakai yang 1 tombol. Cuman ini sepertinya drivernya belum dipasang soalnya pas saya coba ini nggak bisa nge-scroll 2 jari. Untuk sistem operasinya laptop ini terpasang Windows 10 21H1 versi Ghost Spectre dari penjualnya. Jadi untuk sebagian besar videonya saya bakal tes pakai OS tersebut. Tadi di awal pembukaan saya sebut laptop ini biasanya dipakai untuk penggunaan browsing. Jadi selanjutnya saya akan coba tes browsing pakai laptop ini. Pertama saya coba pakai Chrome versi terbaru saat video ini dibuat. Singkatnya performanya nauzubillah nge-lag banget. Bahkan nunggu buka Chrome-nya aja lama banget loadingnya. Kemarin saya nyobain browsing pakai laptop RAM 4GB aja udah nge-lag. Ternyata ada yang lebih nge-lag lagi. Kalian bisa lihat video saya coba laptop RAM 4GB di berbagai sistem operasi di channel saya. Yang disayangkan, browser zaman sekarang dan website zaman sekarang tuh udah semakin berat. Jadi RAM 2GB tuh auto sempit banget buat buka website zaman sekarang. Untuk buka website yang berat kayak YouTube udah mulai ketar-ketir. Pas searching video ini udah mulai terasa nge-lag. Dan pas mau setel video ini loadingnya lama banget. Ini tuh bukan dari koneksi tapi dari laptopnya yang emang nge-lag. Dan saking nge-lagnya pas baru beres loading ini tuh settingnya nge-default ke 4144p. Tapi pas saya coba 720p ini videonya masih cukup lancar. Ini tuh kayak bisa nyetel videonya, cuman yang bikin nge-lag tuh website YouTube-nya yang tuh udah berat banget, jadi kadang videonya ikutan nge-lag juga. Setelah itu, saya coba FemSnook. Ini adalah sosmed yang katanya dapat menyebabkan kolesterol dan juga hilangnya produktivitas. Kedua hal tersebut itu benar. Tapi yang lebih benar lagi, laptop ini tuh nge-lag banget saat dipakai main FemSnook. Jadi kalau kalian pakai laptop ini, auto gak bisa nyaman scroll FemSnook. Selanjutnya, saya coba jalanin benchmark browser speed Dometer. Dan ternyata ini hasilnya ampas. Cuman dapat skor 2.89. Ya sesuai lah ini sama performa browsingnya. Singkatnya buat dipakai browsing ini tuh bener-bener gak nyaman banget. Dan ini tuh cuma bisa dipakai buat browsing kalau kalian tuh kesabar dan maksimal buka 1 tab aja. Dan pastinya close aplikasi yang lain. Selanjutnya saya akan coba penggunaan aplikasi Office. Pertama saya coba pakai Google Docs di Chrome. Awalnya saya kira bakalan nge-lag brutal. Tapi ternyata masih cukup lancar dan masih bisa dipakai untuk ngetik. Saya iseng coba masukin banyak teks pun masih lancar. Jadi kalau buat ngetik, laptop ini tuh masih kuat. Selanjutnya saya coba bikin presentasi pakai Google Docs juga. Dan saya kaget ini masih lancar dan gak nge-lag banget. Cuman yang bakalan susah sih kalau kalian sambil browsing dan buka tab lebih banyak itu bakal auto nge-lag pastinya dan gak akan kuat karena ini RAM-nya sempit. Untuk alternatifnya, kalian bisa pakai aplikasi Office beneran seperti Microsoft Office kalau yang non-floss atau LibreOffice kalau yang floss. Ya, yang seharusnya bakal lebih ringan. Singkatnya, buat kerjain tugas dan kebutuhan aplikasi Office, laptop ini tuh masih mampu. Bahkan pakai aplikasi web seperti Google Docs aja masih kuat. Selanjutnya, saya bakal coba tes penggunaan produktivitas seperti ngedit video dan juga ngoding. Untuk ngedit video, saya bakal coba ngedit video short atau video pendek vertikal pakai laptop kentang ini. Untuk alat editnya, saya bakal pakai Kdenlive. Ini adalah alat ngedit yang biasa saya pakai dan ini tuh Floss, Anton Wibowo Approve. Dan saya juga bakal rekam layar pakai OBS. Ini juga Floss dan Anton Wibowo Approve. Pertama, saya bakal rekam dulu karakter YouTube-nya pakai OBS dan Chrome. Awalnya saya udah senang pas lihat di OBS ada pilihan hardware encoder TSV. Tapi pas saya coba rekam malah error.
Setelah saya cek, ternyata Celeron 1007U ini aslinya nggak support Intel QuickSync video, dan nggak bisa pakai hardware encoder. Jadi mau gak mau saya harus rekam pakai software encoder alias pakai CPU yang lebih berat. Dan saat proses rekamnya, ini tuh jadi nge-lag banget videonya, seperti gak kuat gitu. Bukan seperti lagi sih sebenarnya, ini emang beneran gak kuat. Yang jadi masalah, ini laptop sekarang bisu gara-gara lubang handsetnya ada yang nyangkut. Jadi mau gak mau harus colok soundcard buat ngeluarin suara dari kentang ini. Selanjutnya saya coba edit videonya. Untuk proses ngeditnya ini bener-bener nge-lag dan gak nyaman banget ngedit di sini. Tapi yang saya kaget walaupun lemot ini tuh cukup stabil dan gak sering not responding atau crash. Saat preview videonya ini udah kelihatan banget ini nge-lag brutal luar binasa. Walaupun resolusinya udah diturunin masih nge-lag. Dan saat render pun ini lemot cuma dapat sekitar 5 fps. Untungnya ini video pendek jadi gak lama banget nunggunya. Dan hasilnya jadi kayak gini. Karakternya nge-lag banget karena ini laptop ketar-ketir pas jalanin aplikasi VTube sambil direkam OBS. Jadi untuk kebutuhan bikin konten dan ngedit video, laptop kentang ini sudah tidak layak dipakai. Selanjutnya untuk tes ngoding, pertama saya bakal pasang VS Code buat alat ngodingnya. Dari proses installnya aja ini udah kerasa nge-lag dan lemot. Setelah masuk, saya langsung disuruh pilih tema. Saya coba ngoding PHP dan HTML ringan pakai sedikit ChatGPT masih bisa. Tapi ini tuh udah kerasa nge-lag pas nge-scroll ChatGPT-nya. Penggunaan RAM-nya juga ini udah mau habis. Ini kayaknya untuk ngoding HTML sama PHP native koneksi.php ringan masih bisa kalau kalian kesabar. Tapi kalau udah tambah framework sepertinya auto gak bakal kuat karena RAM-nya sempit dan pas nge-compile itu auto gak bakal kuat CPU-nya. Selanjutnya saya akan coba Android Studio. Ya beneran Android Studio, alat bikin aplikasi Android. Untuk proses installnya ini bisa diinstal tanpa masalah. Dan saya juga bisa lanjut buka Android Studio-nya. Tapi pas saya coba bikin proyek, ini tuh mulai kerasa nge-lag-nya. Loading awal bikin proyeknya itu lama banget. Bahkan saya diamin lama pun masih gak beres-beres. Saya sempat bisa ubah kodenya, dan ini ngubah kodenya aja lemot banget. Saya udah ngetik di keyboard, ini baru 30 detik kemudian munculnya. Tapi akhirnya ini Android Studio-nya udah surrender. Pencet tombol di pengaturan dan langsung nge-hang, not responding. Dan akhirnya ngeblank, gak bisa dipakai ngoding lagi. Kalau lihat dari penggunaan dedicated RAM-nya, ini udah jelas banget Android Studio tuh kesempitan RAM dan udah nge-swap pakai hard disk yang lemot. Jadi sudah jelas laptop kentang ini nggak bisa jalanin Android Studio. Kalau emulatornya jelas nggak bisa, Android Studio-nya aja nggak bisa. Dan untuk yang ditunggu-tunggu, sekarang kita akan coba tes gaming. Pertama, saya bakal coba game jadul di laptop ini. Dan untuk bermain game jadul keluaran 2000-an, laptop ini masih bisa menjalankan hampir semuanya dengan cukup lancar. Laptop ini bisa jadi alternatif kalau kalian butuh perangkat khusus buat mainin game PC jadul. Buat Need for Speed Underground 1, ini pakai setting 1024x768 rata kanan masih sangat lancar. FPS-nya sering lock di 60 FPS walaupun kadang turun ke 50 FPS. Singkatnya, ini lancar di laptop ini tanpa masalah. Ini tuh dulu salah satu game favorit saya pas masih bocil. Tapi yang saya agak kurang suka dari NFSU yang pertama ini tuh gak bisa jalan bebas, dan juga rubber bandingnya agak kuat. Game ini dirilis 10 tahun sebelum laptop ini dirilis, jadi wajar aja kalau lancar. Dan di tahun selanjutnya, rilis lanjutan dari game ini, yaitu Need for Speed Underground 2. Saya akan coba jalanin di laptop ini pakai setting yang sama, yaitu 1024x768 rata kanan. Ini adalah game balapan favorit saya, karena kostumisasinya yang paling lengkap. Udah itu rubber bandingnya tuh gak separah game sebelumnya, dan juga selanjutnya. Dan yang paling saya suka di game ini tuh sekarang bisa jalan bebas dan jadi game open world. Kalau Indonesia jadi negara open source. Dan di laptop ini gamenya bisa jalan dengan FPS sekitar 45-60-an. Walaupun gak lock 60 FPS tapi masih kerasa lancar. Dan kalau pengen lebih lancar kalian bisa turunin aja itunya settingnya. Di tahun selanjutnya juga rilis seri NFS selanjutnya yaitu NFS Most Wanted. Ini yang versi tahun 2005 bukannya 2012 versi kiamat. Seperti biasa saya bakal coba tes pakai setting 1024x768 rata kanan. Yang berbeda jauh dari seri Underground, sekarang waktunya jadi siang. Kayaknya mereka pakai perintah time set buat rubah waktunya. Cuman yang saya gak suka dari game ini tuh kostumisasinya jadi lebih sedikit. Udah itu mobilnya banyak yang licin banget, dan juga rubber bandingnya gak enak, bahkan paling parah di game ini. Tapi untuk performanya ini lancar, hampir lock di 60 FPS. Kurang lebih ini tengah-tengah antara NFSU 1 dan NFSU 2 itunya performanya. Selanjutnya saya akan tes Half-Life 2. Ini game yang baru ulang tahun ke-20 kemarin. Untuk tesnya ini saya bakal pakai versi terbaru spesial ulang tahun ke-20, jadi bakalan lebih berat dibandingkan versi aslinya.
Untuk settingnya, saya bakal pakai setting resolusi 1280x720 dan campuran high bawaannya. Cuman saya bakal matiin V-Sync-nya. Dan ternyata, walaupun pakai versi terbaru, Half-Life 2 ini masih berjalan cukup lancar di laptop kencang ini, dan dapat sekitar 60 fps hampir lock. Ini setting high, dan kalau mau lebih tinggi fps-nya, tinggal turunin aja settingannya. Selanjutnya saya akan coba game bola, yaitu PES 2013. Saat saya buka settingnya pun ini langsung muncul, speknya kurang. Dan saya gak bisa pakai setting high efek sampingnya, jadi kita bakal coba pakai setting low aja. Di tampilan setting PES-nya ini terang-terangan bilang kalau laptop ini tuh speknya kentang dan gak bisa main PES 2013 seharusnya. Dan saat kita jalin PES-nya juga ini masih muncul peringatan kalau spek PC-nya itu udah di bawah syarat dan sistem requirement-nya. Walaupun begitu, game ini masih bisa jalan dan kita bisa masuk ke menunya. Cuman yang aneh tuh pas saya coba mau mainnya exhibition match, ini setelah pilih posisi controller, selalu crash gamenya dan mental. Bahkan setelah saya coba turunin resolusinya ke 640x480 juga sama aja, masih crash. Awalnya saya kira karena laptopnya ini gak kuat, tapi pas saya coba mode training ternyata bisa. Dan yang lebih saya kaget lagi, FPS-nya hampir lock 60 fps dan lancar banget. Selanjutnya saya iseng coba pakai mode UEFA Championship League. Di mode ini tuh gak crash dan saya bisa coba main pakai El Clasico alias Barca sama Real Madrid. El Clasico itu Barca dan Real Madrid, bukan RRQ dan EVOS. Istilah El Clasico itu dari bola awalnya, bukan dari MOBA analog plagiat. Setelah pilih tim langsung aja kita coba main. Tapi ini ada videonya dulu. Beli balsem di pasar. Di mana Siti bercanda. Dan setelah main kita dapat hampir 60 fps lock. Kadang drop dikit tapi kurang lebih lancar banget. Jadi kalian tinggal beli controller aja auto bisa mabar bola pakai laptop kencang ini. Sebenarnya saya gak terlalu kaget sih karena dulu pas bocil saya sempat lihat review Celeron 1007U ini dipakai main PS 2013 tuh masih lancar katanya. Dan ternyata pas saya buktiin sendiri emang beneran lancar. Selanjutnya saya akan coba game paling legend di zamannya, yaitu GTA San Andreas. Selain di PS2, ternyata game ini juga rilis versi PC-nya 1 tahun setelahnya. Dan bahkan sampai ada versi lainnya seperti versi Upin Ipin. Kalian bisa lihat videonya di channel saya. Untuk GTA San Andreas, awalnya saya coba pakai set rata kanan di 1280x720 32 bit. Dan ternyata ini malah agak nge-lag. Saya cuma dapat FPS sekitar 15-20 fps dan kerasa sering stuttering dan patah-patah. Singkatnya, main pakai setting ini tuh gak enak. Tapi setelah saya turunin dikit settingnya, ini jadi jauh lebih lancar dan bisa dimainkan. Sekarang laptop ini dapat sekitar 45 fps dan kadang tembus 60 fps. Sepertinya ini bottleneck di GPU-nya yang makanya pas diturunin settingnya itu lumayan jauh bedanya. Kalau kalian suka konten tentang GTA San Andreas, kalian bisa subscribe channel teman saya, yaitu Ryuzin Akira. Dia rajin upload video tentang GTA San Andreas, misalnya seperti membuktikan mitos-mitos yang ada, dan juga DYOM. Selanjutnya, saya bakal coba Left 4 Dead 2. Ini game pakai mesin yang sama seperti Half-Life 2, dan ekspektasi saya awalnya nggak bakalan beda jauh hasilnya. Saya coba pakai setting bawaannya di resolusi 720p juga. Tapi pas saya coba matchmaking, ini malah not responding dan ngehang pas loadingnya. Sampai muncul not respondingnya dan minta di close. Ini sempat masuk ke gamenya sebentar banget. Tapi setelah ini malah muncul loading lagi. Dan tentu saja di loading ini not responding dan stuck juga. Saya curiga sih ini akibat RAM 2GB-nya yang sempit banget. Selanjutnya saya akan coba game ringan yang cukup baru, yaitu Stumble Guys alias Fall Guys KW. Kemarin saya coba game ini di laptop yang pakai Core i3 Gen 2 masih lancar. Untuk settingannya saya matiin V-Sync biar gak lock FPS-nya dan sisanya sesuai di video. Tapi pas saya play, ini awalnya bisa matchmaking seperti biasa. Dan pas bagian nentuin map yang dimainin, ini langsung not responding dan aplikasinya ngehang nge-freeze. Dan setelah nge-freeze langsung mental ke layar awal dan muncul error dari gamenya. Tapi saya sempat bisa masuk game, itu pun dengan kondisi ngehang dan cuma dapat 0 fps, belum akhirnya gamenya nge-crash. Selanjutnya saya akan coba non-crap. Saya bakal coba pakai versi terbaru saat video ini dibuat, yaitu 1.21.3. Ini buka launchernya aja lama banget loadingnya. Tapi setelah nunggu lama, akhirnya muncul juga logo Mojangnya. Ini Mojang Studios, bukan Mojang Karawang. Dan setelah masuk, saya langsung coba bikin world. Saat proses pembuatannya, ini lama banget loadingnya. Dan pas saya cek, penggunaan RAM dan CPU-nya itu auto penuh. Tapi akhirnya setelah nunggu lama, beres juga loadingnya.
Dan ini nge-lag-nya nauzubillah luar binasa. Kurang lebih cuma dapat 1-5 FPS dan juga stutteringnya parah banget. Kalau kata anak Winlator sih ini termasuk lancar. Dan setelah saya diemin lama, ini malah tambah parah lag-nya dan bahkan sampai nge-freeze. Dan setelah beres nge-freeze ya, ini masih tetap nge-lag dan ini tuh udah kayak slideshow PowerPoint banget, cuma dapat 1-3 FPS. Selanjutnya saya coba pasang Optifine. Sayangnya Optifine cuma ada buat versi 1.20 1.1 alias 2 versi lebih jadul. Dan setelah pakai Optifine ini seharusnya bisa lebih lancar. Dan di sini kita bisa atur lebih banyak setting grafiknya biar bisa lebih lancar, diturunin lagi. Setelah pakai Optifine, laptop kentang ini bisa dapat sekitar sama aja 1-5 FPS. Gak tau kenapa ini Optifine sepertinya gak ngaruh di sini. Mungkin karena speknya terlalu kentang jadi Optifine juga gak bisa bantu. Selanjutnya saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Apakah laptop kentang ini bisa jalanin Crysis? Jadi saya bakal coba jalanin Crysis 2 di laptop kentang ini. Yang bikin saya cukup kaget, ini gamenya bisa jalan. Dan saya bisa atur settingnya pakai setting rata kanan. Awalnya ini sempat stuck di loading, dan di sini awalnya saya ngira ini paling juga gak bakalan masuk ke gamenya atau bakalan crash. Tapi ternyata ini bisa lanjut ke gamenya. Dan ini tuh performanya nge-lag banget, cuma dapat sekitar 5 FPS. Kalau buat orang yang waras sih, 5 FPS ini tuh udah termasuk nge-lag sebenarnya. Tapi kalau kata bocil Winlator, ini tuh termasuk smooth. Selanjutnya saya bakal coba game Kikir. Ini tuh downloadnya lama karena laptop ini masih pakai Robi hard disk. Tapi setelah di-download, saya coba jalanin game Kikirnya, juga sama aja, ini loadingnya juga lama. Setelah menunggu, akhirnya muncul juga game Kikirnya dan muncul logo HoYoverse. Tapi gak lama kemudian, gamenya langsung crash dan mental. Jadi kita gak bisa main game Kikir di laptop kentang ini. Dan terakhir, saya bakal coba GTA 5. Spek laptop ini jelas jauh di bawah minimum system requirement-nya, tapi saya benar-benar penasaran dan bakal tetap coba. Saat saya jalanin GTA 5-nya, ini lama munculnya. Dan sempat keluar error kalau laptop ini tuh speknya kurang buat main GTA 5. Ya emang kurang sih. Setelah nunggu cukup lama, GTA 5-nya muncul. Tapi sempat responding berkali-kali. Dan video awal yang muncul logo Rockstar-nya bisa jalan. Tapi gak lama kemudian malah crash dan mental GTA 5-nya. Kemungkinan besar ini karena RAM-nya yang kurang atau VRAM GPU-nya yang kurang atau keduanya. Hampir semua masalah yang kita dapatkan di laptop kentang ini tuh karena dedicated RAM-nya sempit cuma 2 GB. Saat saya pakai laptop ini tuh selalu penggunaan RAM-nya itu mendekati 100%. Jadi selanjutnya saya bakal coba upgrade laptop kentang ini. Pertama kita buka dulu bagian bawahnya. Pastikan bautnya jangan sampai hilang. Jangan sampai cosplay Ahas. Ini baut yang di tengah panjangnya beda sendiri dibandingkan baut yang lainnya. Setelah bautnya terbuka semua, saya coba buka bawahnya. Dan ternyata ini tuh bukanya dari atas, bukan dari bawah. Tapi pas proses saya buka ini tuh kayak ada yang nyangkut-nyangkut gitu. Ternyata ini ada sekrup yang sembunyi di bawah karet. Saya harus lepas dulu ini sekrup rahasianya. Baut, bukan sekrup. Dan setelah dilepas bautnya, akhirnya bisa diangkat casing atasnya. Tapi kalian harus hati-hati, karena ini konektor keyboard dan touchpad-nya masih nempel dan harus dicopot dulu. Setelah dicopot, akhirnya kita bisa lepas casing atasnya. Dan terlihatlah dalaman laptop kentang ini. Ternyata isinya bukan kentang. Tapi saya langsung bingung. Ini mana slot RAM-nya? Saat saya lihat di Google, saya pun kaget. Ini laptop RAM-nya ternyata disolder semua dan gak ada slot SODIMM-nya. Jadi sayangnya kita gak bisa upgrade dedicated RAM di laptop kentang ini. Untuk masalah lubang handsetnya, awalnya saya kira ini karena ada handset nyangkut. Ternyata ini tuh isinya kayak ada bekas krayon gitu kayaknya. Akhirnya saya tusuk-tusuk sampai bubuk dan keluar semua isinya. Nanti kita akan coba lubang handsetnya. Selanjutnya saya coba tempel lagi konektor touchpad dan keyboardnya. Dan pasangin lagi casing atasnya. Setelah itu saya pasang lagi bautnya. Untungnya nggak ada yang hilang bautnya. Dan setelah saya coba nyalain laptopnya, ternyata masih nyala. Saya langsung coba colok handset saya dan ternyata bisa masuk karena sudah dibersihkan. Dan ternyata lubang handsetnya masih berfungsi dan bisa keluar suara. Sangat disayangkan RAM di laptop ini ternyata nggak bisa di-upgrade. Seharusnya saya searching Google dulu sebelum dibongkar ini laptopnya. Jadi, apakah kalian masih bisa pakai laptop kentang Celeron RAM 2GB dengan harddisk di zaman sekarang? Jawabannya jelas tidak. Bahkan kalaupun kalian kesabar tetap gak bisa, karena performanya sudah sangat kentang sekali, terutama di bagian RAM 2GB-nya yang sudah sangat sempit, seperti liang lahat.
Rata-rata tugas zaman sekarang, bahkan sekedar browsing pun sudah agak layak dilakukan di laptop kentang ini saking kentangnya. Alasan utamanya karena RAM-nya yang cuma 2 GB dan gak bisa di-upgrade. Tapi laptop ini masih bisa berfungsi jika kalian perlu perangkat buat mainin game PC jadul keluaran 2000-an. Karena performa laptop ini masih cukup kuat untuk itu. Bahkan performanya masih lebih baik dibandingkan main di Winlator pakai HP yang ngaku-ngaku tuh bisa ngalahin PC. Padahal ngalahin laptop kentang aja gak bisa. Kalian bisa lihat perbandingan laptop ini dengan HP pakai Winlator di channel saya. Selain itu, untuk aplikasi ringan kayak Office juga masih bisa. Jadi buat kerjain skripsi atau bikin presentasi ringan, kerjain tugas itu mungkin masih bisa. Cuman ya sepertinya nggak bakalan bisa sambil browsing dan kalian juga harus kesabar. Ternyata laptop kentang tadi walaupun sudah pakai Windows versi mod masih tetap kentang. Tapi sebenarnya ada Windows Mode yang ngakunya paling ringan karena ini tuh ukurannya kecil banget cuma 600 MB, yaitu Windows Tiny 10. Langsung aja kita coba di laptop kentang RAM 2 GB yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba Windows 10 versi yang paling ringan. Saking ringannya, ini ISO-nya itu cuma berukuran sekitar 600 MB, alias setara dengan satu CD. CD compact disk, bukan celana dalam. Ini adalah Tiny 10 buatan NTDev. Windows 10 yang udah disunat brutal dan ukurannya menjadi kecil banget, dan seharusnya menjadi sangat ringan banget. Katanya Tiny 10 ini adalah Windows 10 yang versi paling ringannya. Jadi langsung aja kita coba. Saya sangat penasaran dengan Windows 10 yang katanya paling ringan. Seperti biasa, saya bakal coba install Tiny 10 ini di laptop kentang Asus X200CA yang pakai Intel Celeron, RAM 2GB, dan Robi harddisk 500GB. Pertama, saya bakal coba Tiny 10 versi B2. B2 ini artinya beta 2, bukan babi. Ini Windows 10 1809x32 bit yang ukurannya itu cuma 600 MB. Setelah saya download ISO-nya, langsung aja saya pasang ke flashdisk pakai Rufus si ISO-nya. Dan setelah itu saya coba pasang flashdisk-nya dan coba booting ke installernya. Sayangnya ini nggak booting. Saat saya pilih flashdisk-nya ini cuma ngeblank item dan balik lagi ke BIOS. Ini tuh ternyata akibat laptop kentang ini nggak bisa booting OS 32 bit lewat UEFI. Jadi mau gak mau saya ulangi lagi bikin bootable-nya. Tapi kali ini pakai yang MBR untuk BIOS, bukan UEFI. Dan setelah bikin ulang bootable-nya pakai MBR, akhirnya ini bisa booting ke presisnya dan muncul press any key to boot from USB. Setelah ini kita bisa pencet tombol apapun di keyboardnya dan auto masuk ke installer Windows-nya. Selanjutnya ini sama persis seperti install Windows 10 pada umumnya. Tinggal next aja dan pilih partisi harddisk tempat buat installnya. Dan setelah itu tinggal tunggu sampai beres. Iya, sampai beres kalau misalnya beres. Sayangnya setelah laptopnya restore, ini malah stuck di tampilan ini. Kita disuruh memilih sistem operasi tapi gak dikasih pilihannya. Ini sepertinya bootloadernya kepasang tapi OS-nya gak kepasang atau ada yang gak lengkap. Selanjutnya saya iseng coba restart. Mungkin ini perlu di restart manual. Dan saat saya restart laptopnya, ini muncul logo Windows dan ada loading di bawahnya. Awalnya saya ngira ini beneran lagi booting ke Windows. Tapi gak lama kemudian malah balik lagi ke layar yang sama. Saya coba beberapa hal di balik layar, namun sayangnya singkatnya saya berakhir surrender buat pasang Tiny 10 versi B2 di laptop kentang ini. Jadi selanjutnya saya bakal coba Tiny 10 versi B4 alias yang 64 bit. Ini ukurannya lebih besar dikit 900 MB dan ini 64 bit, tidak seperti J2 Prime yang masih 32 bit. Setelah saya download ISO-nya, langsung aja saya pasang pakai Rufus ke flashdisk-nya. Untuk ini saya bakal pakai yang UEFI karena BIOS laptopnya cuma support UEFI yang 64 bit. Dan saat saya coba booting pakai flashdisk hasil bikin bootable tadi, ini muncul tulisan gak jelas awalnya. Namun akhirnya booting juga ke installer Windows-nya. Dan di sini sama persis prosesnya seperti install Windows 10 pada umumnya. Tapi sayangnya saya ketemu masalah saat coba pilih partisi harddisk-nya. Sayangnya harddisk yang saya pakai ini formatnya masih MBR. Jadi harus saya ubah dulu jadi GPT pakai diskpart. Ini proses bakal menghilangkan semua data yang ada di harddisknya. Tapi harddisk saya sih isinya nggak ada yang penting jadi nggak masalah. Setelah saya konversi harddisknya jadi GPT, ini akhirnya bisa dipilih si partisinya. Dan kita bisa lanjut proses installnya. Seperti biasa, kecepatannya ini tergantung komputer atau laptop yang kalian pakai. Setelah beres tahap awal, ini langsung coba booting ke Windows 10. Dan sekarang nggak muncul select operating system kayak tadi lagi. Tapi malah muncul error baru yang katanya proses installnya gagal dan katanya kita harus ulangi lagi. Tapi kali ini bedanya saat saya coba restart si laptopnya,
errornya tuh langsung hilang dan kita langsung masuk ke OOBE-nya Windows 10. Ini lagi loading nih OOBE-nya. Di proses OOBE-nya ini seperti biasa tinggal next aja sampai komputer atau laptopnya restart. Setelah ini kita diminta nama username yang bakal pakai komputer atau laptopnya. Ini gak nyambung sama Microsoft Account karena kemungkinan besar udah disunat integrasi Microsoft Account-nya. Untuk bagian privacy setting, ini matikan saja. Microsoft jangan dikasih tahu data kita. Setelah beres OOBE, akhirnya kita bisa masuk ke desktop Windows 10. Tapi ini ada CMD tiba-tiba kebuka seperti virus, tapi ini bukan. Usut punya usut, ternyata ini tuh alat yang lagi ngekompres si Windows 10-nya biar semakin kecil dan semakin ringan. Seharusnya. Setelah proses kompresnya beres, saya coba lihat usage RAM-nya. Dan ini cukup kecil juga, cuma memakan 600 MB dari RAM 2GB yang dimiliki kentang ini. Dari penggunaan CPU dan harddisk juga ini relatif rendah dibandingkan Windows 10 versi biasa atau bahkan versi mod lainnya. Tapi yang paling bikin kaget itu penyimpanannya. Ini tuh cuma makan penyimpanan sebesar 3GB. Jadi ini Windows 10 bisa muat di penyimpanan 8GB seperti HPJ 2 Prime tolol. Dan sesuai yang kita download tadi, ini tuh basisnya Windows 10 yang agak jadul, yaitu versi 18.09 Enterprise LTSC. Salah satu cara buat membuat OS ini sangat kecil ukurannya, yaitu dengan menghapus banyak driver bawaannya. Jadi kalian harus siapkan file drivernya. Untuk driver LAN card dan Wi-Fi card ini bisa diinstal dengan lancar. Saya bisa dapat koneksi internet. Namun untuk driver VGA-nya ini agak aneh. Ini bisa diinstal dan berfungsi, tapi ini tuh ngebug. Dimana saat saya coba buka kontrol panel drivernya malah muncul error dan gak bisa dibuka. Jadi saya gak bisa atur si driver VGA-nya. Selain itu, implementasi .NET Framework-nya juga itu Unsure-Bungget. Saya awalnya sempat coba mau ngoding pakai cek pagar di laptop ini. Tapi ternyata alat Visual Studio-nya malah ngebug dan muncul error sampai saya tuh gak bisa bikin proyek baru. Dan untuk sebagian besar game juga gak bakal bisa langsung jalan. Karena kalian harus pasang DirectX-nya dulu akibat DLL-nya banyak yang dihapus. Selanjutnya, saya coba pasang browser. Microsoft Edge sudah dihapus, jadi kalian benar-benar harus install browser sendiri. Dan yang paling males itu karena nggak ada Microsoft Edge ataupun Internet Explorer, kalian harus copy installer browsernya. Dan untuk proses copy filenya, Tiny 10 ini mempersulit prosesnya. Awalnya saya coba copy lewat HP, tapi ternyata semua HP saya tidak ada satupun yang terdeteksi. Usut punya usut, ini karena Tiny 10 ini tuh nggak punya driver MTP. Jadi kalian terpaksa harus pakai flash atau harddisk eksternal buat kopinya. Namun setelah kalian bisa copy pun, masalah tidak stop di situ. Untuk Google Chrome, sayangnya ini nggak bisa diinstal dan muncul error saat dibuka installernya. Errornya juga nggak jelas ini maksudnya apa. Saya baru pertama kali lihat side-by-side error. Tapi saat saya coba Firefox, ini bisa. Walaupun untuk Firefox ini pas installnya malah error di tengah jalan. Tapi ini si Firefox-nya keinstall dan bisa dipakai untuk browsing. Sebenarnya saya agak bohong dikit sih, karena sebenarnya nggak bisa-bisa banget. Karena kalian buka satu tab aja si penggunaan RAM-nya langsung penuh dan RAM 2GB-nya auto habis. Walaupun begitu, kemarin saya sempat coba nekat untuk live streaming pakai OBS di laptop kentang ini pakai Tiny 10. Hasilnya ini bisa, tapi itu pun maksa banget karena si penggunaan RAM-nya selalu di atas 90% dan saya gak bisa buka aplikasi apapun. Dimana live streamingnya ini tuh isinya cuma saya ngelihat gambar di image viewer Irfan View. Saya udah tahu ini laptop gak bakal kuat kalau buka Google Form sambil buka live chat YouTube. Jadi saya screenshot dulu dari HP saya dan copy screenshotnya. Untuk main game ini masih bisa dan untuk game jadul masih lancar. Dari performanya ya ini sama aja kurang lebih seperti di Windows 10 versi lainnya. Kalian bisa lihat video tes game di laptop kentang ini di channel saya. Dan hebatnya walaupun drivernya banyak yang disunat, tapi pas saya coba colok controller Xbox One, ini langsung kedetek gak perlu pasang driver yang aneh-aneh. Apakah Tiny 10 ini bisa menjadi sistem operasi yang worth untuk dipakai di laptop kentang? Jawabannya jelas tidak, karena OS ini tuh disunatnya terlalu brutal sampai gak layak pakai. Tiny 10 ini sebenarnya lebih seperti eksperimen dan bukan sistem operasi yang untuk dipakai sehari-hari. Bahkan pembuatnya juga sudah bilang begitu. Menurut saya, kalau mau pakai Windows yang ringan, lebih baik pakai Windows versi mod lainnya seperti Atlas OS atau Revi OS. Walaupun tidak seringan Tiny 10, tapi jauh lebih layak dipakai. Tapi menurut saya alternatif yang lebih baik untuk laptop ataupun PC kentang itu coba pasang OS Linux kembangan Anton Wibowo yang bakalan jauh lebih ringan dibandingkan Windows. Karena Windows 10 yang paling ringan sekalipun ternyata masih sangat berat, terutama untuk penggunaan browsing.
Dan untuk yang terakhir, kita akan coba Windows X Lite. Ini Windows Mode yang jadi salah satu favorit saya, dan kita bakalan coba di komputer kecil dari HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah thin client atau mini PC dari HP, yaitu HP T630 yang dirilis di tahun 2016. Walaupun mereknya HP, tapi ini tuh komputer, bukan HP. Ini aslinya adalah komputer berjenis thin client. Thin client ini adalah komputer yang memiliki spek kentang dan fungsinya hanya untuk connect ke komputer lain atau penggunaan sangat ringan. Komputer thin client ini biasanya memiliki ukuran kecil dan juga hemat daya, jadi sangat dibenci oleh PLN. Untuk penggunaannya, komputer kayak gini biasanya dipakai untuk kebutuhan komputer kantor atau lab sekolah yang nyambung ke server pusat. Jadi sudah jelas kalau mini PC atau thin client ini bukan untuk main game dan juga bukan untuk konsumen atau orang biasa. Untuk speknya, komputer ini memiliki prosesor berjenis SoC dari AMD, yaitu AMD GX 420 Gi. Ya, 420 angka ngeganja dan GI game kikir. Prosesor ini memiliki CPU 4 core 2 GHz tapi agak-agak bohong, dan GPU Radeon R7E. AMD seri GX ini adalah prosesor yang dibuat khusus untuk kebutuhan embedded, yaitu komputer yang cuma memiliki satu fungsi utama, misalnya seperti mesin ATM, mesin kasir, layar Videotron, dan tentu saja thin client. Untuk RAM-nya, PC ini sudah pakai DDR4 SODIMM yang biasa dipakai laptop, dan pakai penyimpanan SATA M.2. Untuk portnya, di depan ada tombol power, USB 4 biji, dan lubang handset. Dan di belakangnya ada port RJ45 LAN, port PS2 yang IBM bukan yang Sony, USB 2 biji, DisplayPort 2 biji, VGA, dan colokan adaptor. Karena ukurannya kecil, mini PC ini membutuhkan adaptor terpisah. Dan ini tuh adaptornya kurang lebih sejenis dengan yang dipakai laptop HP di zamannya. Langsung saja kita bahas prosesornya, atau lebih tepatnya SoC yang dipakai oleh mini PC ini. Setelah pesan-pesan berikut ini. Iya, mini PC ini chipset dan prosesor dan GPU-nya semua bagiannya nyatu dalam satu chip. Prosesor AMD yang ada di mini PC ini menggunakan arsitektur bootloader generasi keempat alias Excavator. AMD merilis arsitektur bootloader di tahun 2011 sebagai penerus dari arsitektur K10 sebelumnya. Sayangnya, arsitektur ini memiliki performa yang jelek dikarenakan core-nya palsu, pipeline-nya terlalu panjang, IPC-nya busuk, cache-nya sering nyangkut, dan juga kurang efisien yang bikin panas dan jadi sahabat PLN. Arsitektur bootloader ini adalah arsitektur yang dipakai di prosesor AMD seri FX, AMD seri A, SoC yang dipakai PS4 dan Xbox One, dan juga prosesor embedded seri GX seperti yang dipakai mini PC ini. Arsitektur bootloader ini walaupun jelek, tapi AMD masih sempat untuk membuat 4 generasi bootloader, dan Excavator ini tuh generasi terakhir dari bootloader. Fitur utama dari Excavator ini sekarang IPC-nya sedikit lebih baik, efisiensinya lebih baik, support RAM DDR4, dan juga support instruction set AVX2. Dan AMD GX 420 Gi ini adalah seri GX terakhir dari AMD, karena setelah ini lanjutannya sudah pakai arsitektur Zen dan namanya berubah menjadi Ryzen Embedded. Kalau kalian penasaran kenapa sih arsitektur bootloader dan turunannya ini ampas, kalian bisa lihat video penjelasan lengkapnya di channel saya. Jadi, AMD GX 420 Gi ini aslinya hanya memiliki 2 buah modul Excavator dengan kecepatan 2 GHz, dan aslinya cuma 2 core. Untuk GPU-nya, bukan gosok pijat urut, SoC ini pakai Radeon R7E dengan arsitektur GCN 1.3. Kalau dari speknya, ini tuh mirip dengan R7240, cuman arsitekturnya lebih baru. GPU-nya ini kalau dari speknya harusnya gak jelek-jelek banget. Ditambah ini tuh AMD seri GX yang paling tinggi. Karena itu saya jadi semakin penasaran dengan performa prosesor mini PC ini. Sampai akhirnya saya check out dan tunggu sampai. Saya beli mini PC ini seharga 550.000 dengan RAM 4GB dan SSD 8GB. Ya, SSD 8GB. Setelah paketnya sampai ke Cibaduyut, saya langsung unboxing mini PC-nya. Ini tuh di dalamnya terdapat adaptor dan juga mini PC-nya itu sendiri. Setelah beres unboxingnya, selanjutnya saya bakal coba tes ini mini PC-nya nyala atau enggak. Jadi langsung aja saya colok kabel DisplayPort-nya ke monitor saya, dan juga colok mouse dan kabel power dari adaptornya. Dan pas saya coba pencet tombol powernya, ternyata yes, nyala! Langsung nyala ini lampunya. Dan gak lama kemudian muncul output layarnya. Saya gak yakin SSD di mini PC ini bisa muat Windows, dan ternyata setelah nyala ini langsung masuk ke OS-nya HP khusus untuk thin client, yaitu Thin Pro. Sebenarnya ada sih Windows yang bisa muat di penyimpanan sempit banget. Kalian bisa lihat video saya pasang Windows 10-nya cuma 600 MB di channel saya. Thin Pro ini OS khusus thin client dan fungsinya cuma buat connect ke komputer lain dan browsing ringan. Kalau dilihat-lihat, ini sepertinya OS-nya ini berbasis Linux. Dan kita bisa lihat spesifikasi mini PC atau thin client ini di sini. Selanjutnya saya akan coba tambah Aldo SSD di mini PC ini. Ini tuh bukannya gampang banget, gak perlu pakai obeng atau alat tambahan. Tinggal buka panel belakangnya, lepas plastiknya,
Udah itu buka kuncinya. Dan terakhir tarik covernya dan langsung auto kebuka. Ya, ini gampang banget bukanya. Dan setelah dibuka, kalian bisa upgrade PC ini mulai dari dedicated RAM-nya dan juga Aldo SSD-nya. PC ini juga fanless alias gak ada kipasnya sama sekali. Untuk dedicated RAM-nya, ini pakai DDR4 SODIMM dan ada slot 2 biji. Ini baru keisi 1 biji dari penjualnya. Dan untuk Aldo SSD-nya, ini ada SSD sebesar internal J2 RAM yang berisi OS-nya Tintor dari HP. Saya bakal tambah SSD SATA 256GB di mini PC ini. Karena SSD bawaannya ini sempit banget seperti liang lahat dan hampir gak ada OS yang bakalan muat. Katanya mini PC ini cuma support SATA dan support NVMe, makanya saya pasang SSD-nya yang SATA. Untuk SSD-nya ini saya dapat harganya itu sekitar 100 ribuan. Pertama saya perlu cabut dulu itu si SSD kecilnya ini. Ini perlu obeng buat lepasin bautnya. Udah itu saya lepas si SSD kecilnya dan ganti dengan SSD yang lebih panjang. Ini slot M.2-nya ada 2 biji, dan yang satunya lagi lepas loopnya cuma support SSD yang pendek. Jadi si SSD kecilnya ini saya pasangin lagi. Setelah ini saya coba nyalain lagi, tapi kali ini saya coba port VGA-nya. Dan kali ini saat saya pencet tombol powernya, ternyata no, mati. Apakah ini PC-nya matot? Ternyata ini tuh akibat colokan powernya kurang nempel di terminal kuningannya. Dan pas saya coba colok lagi, akhirnya bisa nyala juga. Yang saya kaget ini pas saya nyala langsung muncul logo HP. Tapi di bawahnya seperti agak-agak familiar. Dan ternyata dugaan saya benar. Ini sepertinya si SSD-nya ada Windows-nya. Saya beli SSD ini dengan kondisi bekas dan ternyata Windows di dalamnya nggak dihapus sama si penjualnya. Ini masuk ke Windows 11, padahal PC ini harusnya nggak support. Kalau dari usernya, ini kayaknya copotan dari komputer atau laptop merek Fujitsu. Saya coba bentar Windows 11-nya di mini PC ini dan ini tuh kerasa berat. Kalau dari speknya sih wajar dan ini juga belum dipasang driver VGA-nya. Di sini juga saya sedikit melihat ada itu data pribadi. Dan kelihatannya ini SSD cuma dipakai sebentar banget karena datanya nggak banyak dan terakhir dipakai itu tahun 2025. Mini PC ini memiliki RAM 4GB DDR4 saat pertama sampai. Namun RAM 4GB udah sempit banget di zaman sekarang. Dan terakhir saya sempat coba tes laptop RAM 4GB dan memang udah tahan banget performanya. Kalian bisa lihat videonya di channel saya. Untuk proses pertamanya saya bakal ambil RAM-nya dulu dari laptop lain yang sama-sama pakai RAM SODIMM DDR4. Udah itu saya cabut RAM-nya. Ini RAM 8GB DDR4 dan seharusnya kompatibel. Setelah ini saya buka lagi si mini PC-nya. Ini tuh prosesnya gampang banget, gak kayak laptopnya yang harus buka banyak baut. Dan setelah kebuka, saya langsung pasang si RAM-nya. Setelah RAM-nya terpasang, saya tutup lagi PC-nya dan coba nyalain. Namun, pas dinyalain langsung muncul error. Awalnya saya kaget, takutnya si RAM-nya gak support. Tapi ternyata ini tuh error akibat ukuran RAM-nya berubah. Setelah restart, selanjutnya ini errornya hilang dan kedetek 12GB RAM-nya. Di Windows juga kedetek RAM-nya 12GB, tapi ini 1GB-nya kepake buat VGA bawaannya. Selanjutnya, saya akan mencoba mengganti sistem operasi di komputer ini, dan saya bakalan coba Windows dulu. Kemarin, kita sudah coba berbagai Windows versi modifikasi seperti Ghost Spectre, Atlas OS, dan juga Revi OS. Dan kali ini saya bakal coba yang lain, yaitu X-Lite. Saya bakal coba Windows X-Lite versi Windows 10 Optimum Pro. Alasannya karena Windows 11 terlalu berat dan aslinya nggak support di mini PC ini. Saya download ya versi terbaru 5.1 dan versi Defender Off karena Windows Defender itu bikin berat, terutama buat PC yang CPU-nya kentang seperti mini PC ini. Sayangnya ini servernya jelek, jadi saya harus nunggu lama buat downloadnya. Selanjutnya saya coba pasang ISO-nya ke flashdisk pakai Rufus. Ini prosesnya tinggal pilih ISO-nya dan langsung start. Untuk opsinya saya bakal checklist semuanya dan juga set username biar nanti gak perlu setting lagi pas installnya. Tapi ternyata ini tuh gak perlu karena X-Lite itu sudah unattended dari awalnya. Dan setelah beres saya mau shutdown si komputernya. Tapi karena saya males dipaksa update, jadi saya matiin paksa aja pencet tombol powernya sampai mati. Setelah flashdisk bootable Windows-nya jadi, kita bisa langsung mulai coba install Windows 10 versi X-Lite-nya. X-Lite ini nggak ada hubungannya dengan motor X-Ride. Pertama, saya perlu masuk dulu ke BIOS-nya. Dan untuk masuk BIOS-nya, ini perlu pencet F10. Tampilan BIOS-nya HP ini agak aneh, tapi akhirnya saya ketemu buat atur si urutan bootingnya. Setelah itu saya save dan restart. Selanjutnya, ini seperti booting ke si flashdisk-nya. Dan pas masuk installer Windows, ini muncul warning kayak gini. Karena saya mau clean install alias install dari awal, jadi saya coba pilih no. Dan setelah saya pilih no, ini langsung muncul Windows X-Lite. Setelah ini kurang lebih prosesnya tinggal next seperti install Windows pada umumnya. Ini tuh bisa kalian tinggalin pas lagi installnya dan tahu-tahu udah masuk ke desktop Windows 10.
karena ini unattended jenis installnya. Saya langsung coba buka task manajernya, dan saya cukup kaget juga lihat penggunaan RAM-nya yang cukup kecil, dan juga CPU-nya tuh hampir gak ngapa-ngapain. Akhirnya kita berhasil memasang Windows 10 versi X-Lite Optimum Pro di komputer ini. Sama seperti Tiny 10, Windows X-Lite ini juga gak ada browsernya. Tapi untungnya si X-Lite ini nyediain installernya, jadi kita tinggal colok internet dan jalanin installer browsernya. Di sini saya coba pasang Chrome, dan ini bisa kepasang tanpa error, gak kayak di Tiny 10 kemarin. Selanjutnya saya mau coba pasang dulu driver VGA-nya, karena ini tuh kerasa nge-lag dan patah-patah akibat gak ada GPU acceleration-nya. Saya coba download dari website AMD-nya langsung, dan coba dapetin drivernya paling terbaru. Setelah download drivernya, langsung aja saya buka. Ini kedetek GPU-nya pakai Radeon R7E, tapi pas saya coba install, ini malah muncul error, something went wrong. Akhirnya saya coba cari driver versi fullnya yang offline installer, dan yang ini akhirnya sukses bisa dipasang. Setelah ini di task manager muncul si VGA-nya dan terdeteksi. Ini si VGA-nya ngambil RAM 1GB dan support DirectX 12 level 12.0. Selanjutnya saya bakal coba PC ini buat dipakai penggunaan sehari-hari seperti browsing. Untuk pesnukan ini masih bisa dan cukup lancar, tapi ini tuh gak cuma pesnukan aja, saya coba sambil setel musik juga gak ada masalah. Kalau jujur saya gak tahu ini hal positif atau negatif. Positifnya PC ini masih mampu dipakai pesnukan dengan lancar, tapi negatifnya berarti PC ini berbahaya untuk produktivitas kalian. Untuk software lain seperti Discord juga masih lancar, jadi kalian bisa nyirkel pakai PC ini. Cuman kadang kalau chatnya kebanyakan masih kerasa nge-lag. Untuk setel musik buat streaming pakai Spotify masih bisa. Dan untuk sound quality-nya ini tuh biasa aja kayak colok rata-rata laptop atau komputer. Powernya lebih besar daripada HP, tapi kualitasnya standar, gak ada yang spesial. Maksud saya dari HP handphone, bukan HP merek si mini PC ini. Untuk nonton YouTube ini masih bisa. Pas buka website YouTube ini sebenarnya gak 100% lancar, tapi minimal masih bisa. Ini tuh gak seperti saat saya coba YouTubean di laptop Celeron Asus S kemarin yang nge-lag banget. Bahkan ini dipakai nonton live streaming juga masih bisa. Padahal biasanya YouTube tuh kalau nonton live streaming tuh auto nge-lag brutal kalau di PC kentang. Kalau untuk video biasa, ini setelah video resolusi 1080p 60 fps ini tuh masih bisa, cuman kadang drop frame dan kurang stabil. Kalau yang 30 fps sepertinya bakal aman. Selanjutnya saya coba video 4K, dan PC-nya langsung ketar-ketir. Ini kebanyakan loading dan juga drop frame-nya brutal banget dan patah-patah banget. Ini tuh bukan koneksinya yang jelek, tapi PC-nya yang nggak kuat. Tapi kalau pakai 720p ini lancar, gak ada drop frame. Dan untuk ngetik juga ini pakai Google Docs masih lancar. Jadi buat penggunaan kerja yang cuma mainan Office macam Google Docs, Google Sheets, atau bikin presentasi, PC ini masih libas tanpa masalah. Sepertinya performa CPU atau prosesor di PC ini tuh masih cukup mampu untuk berbagai tugas daily ringan. Jadi kalau kalian cuma perlu browsing, PC ini tuh masih mampu, apalagi kalau pakai Windows Fancy Mode yang lebih ringan. Tapi setelah saya coba pakai PC ini lebih lama, ini tuh lancar kalau saya gak multitasking alias cuma fokus ke satu kerjaan. Kalau misalnya saya ngelakuin yang lain, misalnya sambil install game, si mini PC ini tuh langsung lag. Sepertinya si CPU ini tuh cuma mampu buat jalanin satu kerjaan dalam satu waktu. Di video ini saya hanya bakal coba pakai Windows. Tapi kapan-kapan saya bakal coba tes lagi si mini PC ini pakai OS lain seperti Linux. Jadi jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan loncengnya biar gak ketinggalan. Selanjutnya saya bakal coba bikin konten pakai mini PC ini. Apakah bisa? Untuk rekamnya saya bakal coba pakai OBS, dan ternyata OBS di komputer ini tuh support hardware acceleration. Jadi si VGA-nya bisa dipakai buat encoding videonya, ngurangin beban si CPU-nya. Langsung aja saya coba rekam karakter VTube-nya, dan ini tuh agak-agak nge-lag. Cuman masih bisa gerak, gak sampai nge-freeze gak kayak di Celeron kemarin. Setelah itu saya perlu ngedit videonya, jadi saya pasang alat edit video yang biasa saya pakai, yaitu Kdenlive. Setelah terinstall, langsung aja kita buka Kdenlive-nya. Tapi kenapa ini yang kebuka malah Pesnuk? Saya mau ngedit bukan Pesnukan. Setelah terbuka Kdenlive-nya, saya langsung coba buat edit video vertikal yang dipakai di YouTube Shorts, di kotak kandang monyet, dan Pesnuk Reels. Ini performanya nge-lag dan patah-patah videonya, jadi pas ngeditnya itu harus sabar banget. Ini tuh saat play video tuh dijamin bakalan nge-lag, dan kalau dilihat dari penggunaan resource-nya, ini terang-terangan bottleneck-nya tuh ada di CPU-nya. Setelah itu saya langsung coba export, dan ini tuh lemot banget, cuma dapat 4 fps. Selain kesabar pas ngeditnya, pas tunggu rendernya juga harus kesabar. Singkatnya, menurut saya mini PC ini udah gak layak buat ngedit atau bikin konten di zaman sekarang. Saya gak betah ngedit pakai mini PC ini. Selanjutnya kita bakal coba pakai mini PC ini untuk hal yang lebih berat, yaitu bermain game. Mini PC ini gak ada kipasnya, dan saat saya tes ini sempat saya coba pasang kipas tambahan biar gak throttling si mini PC-nya, dan bisa dapetin performa maksimalnya. Cuman kalau dari hasil tesnya sih ini tuh kayak gak ngaruh-ngaruh banget. Sepertinya throttling suhu itu bukan masalah.
Dan nggak tahu kenapa di Task Manager si CPU usage-nya itu nggak mau tembus ke 100% dan mentok di 75%. Bahkan pas lagi jalanin benchmark juga ini tetap mentok di 75%. Tapi kalau di aplikasi lain, misalnya di MSI Afterburner, si CPU usage-nya bisa 100%. Jadi CPU usage-nya muncul di pojok kiri atas layar itu benar. Pertama, saya coba Stumble Guys. Ini game cukup ringan sebenarnya selama komputer, laptop, atau HP yang kalian pakai itu gak aneh-aneh. Dan ternyata di mini PC ini juga lancar. Ya agak kaget juga sih. Malah kalau gak lancar saya kaget, berarti ini PC-nya bermasalah. Selanjutnya saya coba salah satu game terbaik di tahun 2000-an, yaitu Half-Life 2. Ini game rilis di tahun 2004, yang berarti umur game ini udah sekitar 20 tahunan. Untuk settingnya saya pakai setting bawaan default campuran menengah dan rata kanan. Dan untuk Half-Life 2 singkatnya ini lancar. Di Celeron kentang RAM 2GB aja lancar, apalagi di PC ini yang CPU-GPU-nya jauh lebih bagus. Terutama RAM-nya sih yang paling jauh, soalnya 2GB ke 12GB itu kayak langit dan bumi. Saya bisa lemparin Gerindra ke zombie pakai fisik gun dengan lancar. Selain Half-Life 2, NFSU 2 juga adalah game yang dirilis di tahun 2004. Untuk settingnya saya pakai 1024x768 rata kanan. Dan game ini tuh lancar, kurang lebih sama seperti di Asus Celeron RAM 2GB kemarin ya, sama-sama lancar. Tapi di sini nggak ada adegan mobil terbang sayangnya. Sepertinya untuk mayoritas game PC tahun 2000-an, mini PC ini tuh masih mampu. Dan mungkin ini tuh bisa buat jadi bahan untuk bikin PC khusus game retro tahun 2000-an. Next, kita bakal coba game si paling nostalgia warnet beling lumba-lumba alias Point Blank. Saat saya jalanin gamenya, ini ada CB-nya. Bukan CB restorannya Plankton atau CB motor rosok, tapi cheat blocker. Ini bisa masuk ke dalam gamenya dan gak kayak HP penyedot debu yang cuma blank putih dan crash. Untuk setting bawaannya ini pakai setting tengah agak-agak ke kanan dikit. Saya coba main dan ini awalnya performanya cukup menjanjikan. Saya hampir dapat 60 FPS awalnya dan ini tuh cukup lancar dimainin. Ini tuh jauh lebih stabil dan masih lebih nyaman dimainkan kalau dibandingin pas saya tes di Celeron RAM 2GB kemarin. Kalau di Celeron RAM 2GB kemarin itu tuh bottleneck-nya ada di RAM-nya. Tapi dengan berjalannya waktu ini jadi sering drop ke 20 dan 30-an si FPS-nya. Jadi kalau mau lebih stabil 60 FPS-nya mungkin bisa coba turunin dikit setting gamenya. Tentu saja ini bottleneck-nya selalu ada di CPU. Jadi singkatnya kalian bisa nostalgia main Point Blank pakai mini PC harga 500 ribuan ini, cuman performanya bukan yang terbaik. Selanjutnya kita akan coba game kikir yang sebelumnya suka disebut game 4No. Untuk Genshin ini bisa jalan dan gak crash. Ini tuh bisa masuk ke gamenya, cuman ya FPS-nya tuh seadanya. Saya pakai setting low rata kiri. Dari bawaan gamenya juga ini udah otomatis ngasih setting low. Untuk performanya ini tuh kurang enak dimainin karena kurang stabil. FPS-nya biasanya dapat di sekitar 15-20 FPS-an. Cuman kalau misalnya banyak yang rame sering auto drop frame dan kadang-kadang nge-freeze. Menurut saya kalau misalnya cuma buat beresin daily atau yang penting main sepertinya masih bisa. Cuman kalau buat serius main sebaiknya jangan karena kalian gak akan nyaman lama-lama main game kikir di PC ini. Untuk ngegacha saya coba iseng ngegacha beberapa kali di mini PC ini. Sayangnya gacanya busuk dan tidak wangi-wangi. Hampir semua video tes performa PC atau laptop selalu ada GTA 5. Jadi saya bakal coba GTA 5 atau yang bahasa Somalianya Gerard Dovdordini. Untuk GTA 5 ini bisa jalan dan gak mental. Ini bisa masuk ke gamenya. Performanya terlihat cukup lancar saat jalan di window word resolusi 800x600. Tapi gak enak main GTA sekecil ini. Akhirnya saya coba naikin resolusinya jadi 768p dan full screen. Setelah ini FPS-nya turun dikit tapi lebih enak dimainin. Untuk performanya ini dapat sekitar 20-30 FPS-an dan kalau kalian biasa pakai PC kentang, aslinya ini masih agak playable walaupun kurang nyaman juga sih sebenarnya. Ini GTA 5 biasa bukannya roleplay. Kalau yang roleplay udah pasti gak bakalan kuat karena itu tuh jauh berkali-kali lipat lebih berat. Selanjutnya saya coba Minecraft alias game kotak-kotak. Saya bakal coba tes versi Java yang terbaru yaitu 1.21. Setelah download dan masuk ke gamenya, langsung aja saya coba bikin world baru. Karena ini mode single player, jadi si algoritma pembuatan world-nya itu jalan di mini PC-nya, bukan di server. Setelah nunggu cukup lama, ini akhirnya masuk ke dalam dunia kotak-kotak. Dan ini nge-lag-nya pakai banget. Cuma dapat 1 FPS dan hampir gak pernah nyentuh 5 FPS ke atas. Ini pas mouse-nya digerakin langsung pusing dan bikin motion sickness saking nge-lag-nya. Akhirnya saya coba turunin dikit settingnya. Dan setelah diturunin, terutama bagian chunk size-nya, ini tuh jadi sedikit lebih waras performanya. Untuk chunk size-nya, akhirnya saya coba jadiin 4 chunk dan ini tuh kadang dapat 60 FPS. Cuman ya ini tuh bener-bener gak stabil banget dan fluktuatif banget tergantung lagi ngapain di Minecraft-nya. Tentu saja ini bottleneck-nya di CPU-nya, karena pas gak lagi banyak beban di CPU, misalnya kalian gak lagi generate chunk baru atau gak banyak block yang berubah, ini lancar. Cuman begitu CPU-nya dikasih beban, ini langsung nge-lag.
Selanjutnya saya bakal coba pasang TNT banyak dan kita bakal coba ledakin si TNT-nya. Setelah TNT-nya meledak, ini langsung nge-lag sesuai ekspektasi. Cuman bedanya di mini PC ini, gak ngeledakin TNT aja udah nge-lag, apalagi kalau sambil lihat TNT meleduk seperti HP Samsung Note 7. Apakah mini PC ini bisa ngejalanin Crysis? Jawabannya bisa. Awalnya saya coba pakai set rata kanan, jelas auto gak jalan. Ini hampir gak pernah dapat di atas 10 fps dan nge-lag banget. Namun setelah saya turunin settingnya ke yang paling rendah alias setting high, ya game ini tuh setting rata kirinya itu namanya high. Ini sama aja, tapi agak mendingan. FPS-nya jadi sekitar 10-15 fps, tapi tetap aja gak nyaman buat dimainin. Frame rate-nya juga gak stabil dan sering stuttering akibat CPU-nya 100% terus. Dan pas ada beban lebih ke CPU-nya, FPS-nya otomatis drop, bahkan gak jarang sampai nge-freeze. Jadi ini tuh bisa jalin crash, tapi gak nyaman buat dimainin. Selanjutnya saya coba Valorant. Ini alasan asli saya pasang Windows 10 bukan Windows 11 di mini PC ini, karena mini PC ini tuh aslinya gak support Windows 11. Dari logonya ini udah seperti produk Adobe, tapi ternyata ini produknya Riot Game. Setelah gamenya jalan, ini ngejalin video di awalnya aja udah gak bisa dan nge-freeze. Setelah masuk tutorial awalnya, saya sempat senang melihat ini tuh sempat tembus 60 si FPS-nya. Cuman baru aja beberapa detik, ini tuh langsung jadi gak stabil banget, ditambah sering banget nge-freeze. Buat game kompetitif kayak gini dan performa stabil ini udah jelas, gak perlu didebatin lagi, mini PC ini gak layak buat mainin game ini. Saking gak stabil performanya, saya tuh ngulangi tutorialnya berkali-kali dan masih gak bisa lolos. Alasannya karena gamenya sendiri sampai ngebug berkali-kali saking nge-lag si CPU-nya. Alasannya tentu aja karena si CPU-nya tuh bener-bener gak kuat buat nge-handle game ini. Saya akhirnya menyerah dan surrender. Saya gak bisa lolos tutorial game ini. Selain karena saya udah noob banget main game, alias karena ya saya jarang main game, mini PC-nya ini juga gak mendukung. Dan saya dengar dari playernya katanya emang gamenya suka ngebug. Saya sempat coba lihat test manager dan ini sepertinya penyebab beratnya itu akibat si anti-cheat pandu kuatnya. Ini anti-cheatnya lebih berat dibandingkan gamenya itu sendiri. Selanjutnya saya akan coba CS2 atau Counter-Strike 2. Ini loadingnya cukup lama dan setelah masuk gamenya saya langsung dapat error disuruh update si driver VGA-nya. Padahal ini tuh driver VGA udah yang paling update dari AMD. Mungkin ini lebih diakibatkan VGA-nya yang masih pakai arsitektur lama. Untuk settingnya saya bakal coba pakai setting rata kiri low. Dan itu gak tahu kenapa si FPS counternya tuh yang dari MSI Afterburner tuh gak mau muncul. Saya bakal coba main sama bot dan itu loadingnya lama banget di bagian compiling shadernya. Setelah nunggu loadingnya lama banget, akhirnya ini bisa masuk ke gamenya. Dan performanya ya ampas banget, ini cuma dapat sekitar 10 fps-an dan biasanya kurang. Tapi yang jadi masalah utamanya ini tuh bener-bener gak stabil banget dan sering stuttering dan nge-freeze akibat si CPU-nya ketar-ketir gak kuat ngangkat game ini. Gak jarang pas lagi ada aksi brutal si gamenya misalnya kalau ketemu musuh ini langsung nge-freeze akibat si CPU-nya itu sibuk banget dan lemot. Sebelum mengakhiri video ini, saya menemukan rahasia di dalam mini PC ini. Saat saya bongkar lagi, ternyata di dalamnya tuh ada port USB 3.0 internal rahasia yang ada di dalam mini PC-nya. Jadi kalian bisa pasang flashdisk tanpa ketahuan. Sayangnya kalian nggak bisa booting lewat flashdisk yang dicolok di sini. Apakah HP T630 ini layak dipakai di zaman sekarang? Dan apakah worth it di harganya yang cuma 500 ribuan? Menurut saya, mini PC ini tuh performanya terlalu pas-pasan untuk zaman sekarang, terutama di CPU-nya. CPU di mini PC ini tuh udah arsitekturnya jelek, ditambah clock speed-nya rendah. Jadi ini tuh jadi jelek banget performanya. Mini PC ini tuh sebenarnya masih bisa dipakai kalau terpaksa. Tapi kalau ada yang lebih baik ya sebaiknya pakai yang lebih baik aja. Untuk di harganya ini menurut saya tanggung dan juga kurang worth it. Kenapa? Karena kalian mending tambah 200 ribu lagi dan beli mini PC yang pakai Intel Core i3 generasi ke-6 atau generasi ke-7. Performa CPU-nya tuh udah kayak langit dan bumi dan GPU-nya nggak beda jauh. Dan di harga yang sama, kalau kalian nggak perlu ukuran kecil dan nggak ingin jadi musuh PLN, kalian bisa coba cari PC ukuran biasa yang biasanya lebih murah. Tapi walaupun performanya pas-pasan, ini tuh masih jauh lebih baik kalau dibandingkan Asus RX 200 Ti yang pakai Celeron RAM 2GB. Cuma tetap aja ini kentang. Bedanya kalau HP T630 ini kentang, sedangkan Asus RX 200 Ti itu kentang busut. Itu saja sekian dari Windows versi modifikasi yang pernah saya coba. Di video ini kita mencoba 5 versi Windows modifikasi berbeda. Sebenarnya menurut saya kalau PC kalian kuat Windows versi aslinya dan gak ada masalah, lebih baik gak perlu pakai Windows versi mod seperti yang ada di video ini. Tapi kalau PC kalian agak-agak kentang atau gak nyaman dengan Windows bawaan, mungkin salah satu dari versi mod ini bisa dicoba. Kalau favorit saya sendiri itu sebenarnya di antara Atlas OS dan X-Lite, dan yang paling saya gak suka itu Tiny 10 karena banyak bug dan terlalu disunat. Itu sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.